Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bermuajahah sekalipun di bawah rintikan hujan. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa hujan membawa rahmah dan doa-doa yang dipanjatkan saat hujan turun insya Allah mustajab. Amin. Mudah-mudahan juga doa-doa kita termasuk yang diijabah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, seingat saya ini kita masuk season keempat ya. Iya. Beberapa penjelasan telah disampaikan di bulan sebelumnya. Ada yang terlewat Pak, makanya ada slide judulnya tambahan yang terlewat. Memang kemarin tidak sempat terbahas secara detail. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sebelum masuk episode Isra dan Mi'raj, saya ingin bahas yang terlewat kemarin. Pertama tentang pembentukan tandim di dalam dakwah. Tandim itu mengorganisasikan, mengkondisikan, memanage supaya dakwah ini punya output yang jelas. Karena dakwah harus terukur. Memang dakwah kan ngajak orang. Memang tidak harus juga yang diajak itu ngikut, tetapi minimal yang berdakwah dia punya target, ada output, ada input diberikan, output dihasilkan nanti. Dan itu sudah dimulai oleh Nabi SAW. Maka bahasanya kalimat yang digunakanlah tandim, terorganisir gitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menyampaikan al-haq bila nidhamin yadribuhul batil binidhamin. Kebenaran yang tidak terorganisir itu akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi bukan masalah benar salahnya, sejauh mana tingkat bagusnya dalam manajerial. Kalau memang dia lebih bagus di kebatilan, dia bisa mengalahkan yang hak. Maka orang-orang yang benar dia harus mempunyai tandim, harus mengorganisasikan gerakannya agar sampai pada output yang diharapkan. Nah hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, Nabi SAW pertama kali yang dilakukan untuk tandim ini adalah menyiapkan base camp. Ini penting. Kalau dalam bahasa kerennya kan markas dakwah gitu. Ya bahasa kitanya base camp, dan di situ menjadi tempat obrolan-obrolan serius, obrolan-obrolan santai, bagi-bagi tugas, evaluasi tugas, sampai siapa target yang akan kita cari gitu. Siapa target yang akan kita dakwahi, itu semuanya dibahas dalam tandim ini, di markas ini. Nah hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, dan setiap dakwah memang harus punya markasnya. Misalkan mohon izin, mohon maaf, misalkan ada kita organisasi namanya Persatuan Islam, markasnya Bandung, Jawa Barat. Terus teman-teman dari Salafi punya markas Cilengsi, masih punya markas. Jadi saya rasa ini bagian dari tandim di dalam mengorganisatoriskan gerakan dakwah. Hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, yang dipilih oleh Nabi untuk jadi markas adalah Arqam bin Abil Arqam. Kenapa rumah beliau yang jadi tempat base camp? Pertama, rumah Arqam bin Abil Arqam itu dia berada di samping Bukit Sofa, atau tepatnya di Bukit Sofa, cuma agak geser sedikit. Jadi yang namanya bukit kan tentu jarang dilalui orang. Kalau orang jalan kan gak mungkin lewatin bukit. Kalau ada yang datar kenapa harus naik bukit gitu. Kalau ujung-ujungnya ke situ juga. Jadi jarang dilewatin oleh orang. Itu Bukit Sofa. Dalam kondisi tertentu baru kemudian kumpul di Bukit Sofa. Nah Arqam bin Abil Arqam tinggal di situ. Satu. Yang kedua, beliau dari suku Bani Makhzum. Bani Makhzum ini rivalnya Bani Hashim. Jadi dalam beberapa event, dalam beberapa kesempatan antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum saingan, merebutkan popularitas, memperebutkan pamor, memperebutkan pengaruh, itu antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Dan yang ketiga, usia Arqam bin Abil Arqam waktu itu 16 tahun.
Jadi kalau hitungan-hitungan orang-orang Arab, ini usia 16 tahun belum masuk kualifikasi Darun Nadwah. Kan Darun Nadwah itu ada tempat base campnya orang kafir, orang Quraisy. Itu belum masuk, usia 16 tahun belum masuk lingkungan situ. Jadi logika mereka, nggak mungkin seorang Nabi Muhammad yang usianya 40 tahun kemudian berkumpul di tempat yang lebih muda. Akan muncul framing pasti nyari yang lebih tua atau yang punya pamor, entah Abu Bakar, entah siapa gitu. Maka yang diincar ya rumah-rumah Abu Bakar. Tapi Nabi SAW punya strategi. Jadi bagaimana markas dakwah ini tidak kena oleh intel-intel Quraisy. Dan harus begitu. Jadi saya rasa markas dakwah harus dibuat supaya orang tidak berpikir bahwa ini adalah markas dakwah. Pertama, tidak mungkin seorang Muhammad yang notabene Bani Hashim bersahabat akrab dengan Bani Mahzum satu. Yang kedua, usia 16 tahun Arqam bin Abil Arqam juga menjadi alasan. Nggak mungkin seorang Muhammad SAW menjadikan rumah beliau sebagai base camp. Siapa juga gitu Arqam bin Abil Arqam dengan usia 16 tahun. Tapi itu di luar kan, out of the box nih. Orang berpikir mainstream, Nabi melakukan anti mainstream. Maka beliau menyatakan dan membuat desain bahwa justru markas dakwah adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Dan itu kodenya masing-masing sahabat ada. Jadi tidak mereka vulgar bilang yuk kita ke rumah Arqam. Mereka datang sembunyi-sembunyi. Jadi datangnya pun tidak rombongan, nggak 5 orang, 10 orang gitu. Kalau itu kan rombongan. Ini nggak, datangnya pun terpisah, bubarnya pun terpisah. Ini kalau ada obrolan kemana nih? Ke sofa. Dan di sukit sofa kan banyak titiknya. Mau yang mana nih titiknya? Nah itu cara Nabi SAW memastikan bahwa proses tandim mengorganisasikan dakwah ini aman dari gangguan, dan itu harus dilakukan di awal-awal. Bisa Bapak Ibu bayangkan jika dakwah baru dimulai, tantangannya sudah mulai masuk gitu, penetrasi ke dalam, kan agak susah ritmenya. Nah hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, hasil dari Arqam bin Abil Arqam adalah lahirnya struktur inti orang-orang terdekat Nabi. Jadi orang-orang yang masuk dalam Arqam bin Abil Arqam secara kualifikasi itu ring satunya Nabi. Ada jubirnya, gitu. Ada asistennya. Pokoknya orang-orang nomor satunya Nabi yaitu di Arqam Abil Arqam ring satu. Nah hadirin al-hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Jadi untuk sampai menyentuh Nabi SAW yang melalui ring satu ini. Dan itu tidak mudah. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada Khadijah radhiyallahu anha dari kalangan perempuannya, di situ ada Zaid bin Harisah dari hamba sahayanya. Semuanya membangun bagaimana markas dakwah ini aman, Nabi Muhammad aman, sehingga proses penyemaian, kalau ibarat padi itu, penyemaian bibit ini bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Maka hasilnya pun di luar ekspektasi. Hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, kader-kader inti punya karakter cukup jelas. Jadi mereka punya loyalitas tanpa batas. Jadi loyalitas tanpa batas yang diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi itu sampai pada puncak siap mengorbankan nyawa. Dan loyalitas ini tidak bisa diuangkan. Jadi bagaimana membangun loyalitas sampai melahirkan orang yang memberikan loyalitas siap memberikan nyawa. Ini kan luar biasa. Saya rasa untuk sampai pada tingkat ini kan butuh keimanan, kepercayaan, kesekohan terhadap Nabi Muhammad SAW yang ekstraordinari. Karena seseorang untuk siap pasrah terserah ente deh, ente mau nyuruh apa juga aneh mau. Itu kan loyalitas tinggi. Ente nyuruh aneh keluarin harta, aneh keluarin. Ente nyuruh aneh mati. Itu kan sudah luar biasa. Makanya proses tandim Arqam bin Abil Arqam selama 3 tahun itu proses penyemaian loyalitas paling tinggi di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin al-hadirah ikhwati iman rahimakumullah, maka ini jadi rumus nantinya. Biasanya setiap pelatihan, kalau yang namanya basic itu pasti hitam putih di dalamnya. Mau kaderisasi mana saja, kaderisasi mahasiswa misalkan, atau HMI-nya atau PII-nya, kalau di awal-awal pasti hitam putih. Kita yang benar, yang lain salah. Karena memang perlu dibangun rasa loyalitas bahwa kita harus punya loyalitas terhadap lembaga yang kita ikut di dalamnya itu. Walaupun sebetulnya praktek Nabi lebih kepada Islamnya, bukan lebih kepada organisasi dalam Islamnya.
Makanya nanti kalau organisasi dalam Islam kan punya efek samping fanatisme. Ya. Tapi kalau ke Islamnya, fanatisme agama kan sah-sah saja. Dan saya rasa semua agama juga punya fanatisme itu. Jadi yang namanya truth claim, klaim kebenaran itu ada di setiap agama. Kalau Islam itu punya keyakinan dan klaim kebenaran bahwa hanya Islam yang benar, yang lain salah, semua agama juga sama. Entah orang Nasraninya terhadap Islam, entah orang Yahudinya terhadap Islam sama. Jadi kalau mau jujur-jujuran, orang Nasrani saja bilang orang Islam itu kan kafir. Terus kita salah dong, salah gitu. Bilang mereka kafir jadi kok jadi salah gitu. Padahal kan sah-sah saja gitu. Kita dibilangin kafir, masa kita nggak bilang kafir gitu. Kalau kafir itu sudah kalimat yang paling santun yang Al-Quran sebutkan. Kan dalam kalimat kafir kan belum ada laknat. Cuman kafir itu tertutup dari menerima keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Dia tertutup, tercover, maka disebut kafir. Sederhana saja saya rasa. Nah, hadirin al-hadirat ikhwati man rahimakumullah, tambahan yang terlewat kedua itu tentang Syariatut Tandim, tentang pembentukan gerakan yang lebih terorganisir, Nabi sebagai manajernya. Yang kedua tentang hijrah ke Habsyah. Nah, hadirin al-hadirat ikhwati man rahimakumullah, jadi di akhir saya bahas tentang hijrah lebih detail. Ini sekilas saja. Jadi hijrah ke Habsyah itu yang pertama kali dilakukan dengan jumlah 12 tambah 4 itu 16 orang. Dalam riwayat yang lain 18 atau 12 tambah 6. Di antara itulah, antara 16 sampai 18 orang. Yang 12 orang itu laki-laki semua, sisanya perempuan. Nah, hadirin wal hadirat ikhwati man rahimakumullah, rombongan Habsyah ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Waktu itu juga ada Ruqayyah, salah satu putri Nabi. Kemudian sepupu Nabi namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ummu Salamah, Abi Salamah juga hadir. Termasuk juga Ummu Habibah. Nanti kemudian jadi istri Nabi SAW. Nikahnya dibadalin sama Raja Najasyi. Jadi nikah pakai pengganti itu hukumnya sah-sah saja. Misalkan saya mau nikah dengan fulanah, diwakilin lah oleh orang lain gitu. Tapi wakili, dan hanya akan saja, yang lainnya nggak diwakilkan gitu. Itu doang gitu. Semuanya diwakilin, ngapain saya yang nikah gitu. Oh, nikah jarak jauh ya Ustaz? Iya, itu dibolehkan. Jadi diwakilkan. Jadi ada si A gitu menjadi wakil saya. Nanti selama akad ya, selama prosesi akad diwakilkan kepada si A, sah nikahnya, sah berarti pernikahan saya. Nanti baru bisa berkumpul dengan saya. Ya hanya akad saja sekali lagi. Wakilnya perempuan juga? Laki-laki. Kan yang salaman dengan bapaknya kan laki-laki. Sama walinya. Saya kan laki-laki, mau nikah dengan perempuan. Nah, saya ini misalnya di luar kota atau di luar negeri. Nah, ini nanti diwakilkan oleh paman saya, oleh adik saya, atau oleh siapa yang saya tugaskan. Jadi yang salaman dengan wali ya beliau, wakil saya. Dan itu sah. Nanti Ummu Habibah juga wakilnya Raja Najasyi nanti. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ketika hijrah ke Habsyah berangkat, itu lagi malam-malam, jadi kebayang 16 orang atau 18 orang mengendap-endap gitu. Nyari pantai, nanti ketemu pantai, nunggu perahu lewat, naik perahu baru jalan ke Habsyah. Karena dari Mekah ke Habsyah itu harus naik perahu, jalurnya jalur laut. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sesampainya di Habsyah, dan ini jadi hukum internasional. Jadi dalam hukum internasional, siapapun yang minta suaka ke sebuah negeri, maka dia harus ditolong. Itu udah hukum internasional. Sama kayak Rohingya datang kemana itu. Orang-orang mana? Syam atau Palestina datang kemana gitu. Saya kemarin main ke dekat airport itu banyak orang-orang imigran itu. Di trotoar-trotoar. Saya lupa lagi di mana itu tempatnya. Itu banyak inilah orang-orang imigran itu yang tinggal di situ. Di Suta. Tapi belum ke Sutanya, di belakangnya itu perkampungannya itu ada di trotoar, sama di Bogor ya. Itu ada beberapa imigran yang tinggal di situ. Dan secara hukum internasional semuanya sepakat. Jadi kalau ada negara yang menolak, nah itu lain persoalan nanti. Ada yang menolak itu lain persoalan. Tapi secara umum itu sudah sah-sah saja. Boleh. Mereka mendapatkan suaka oleh negara yang dikunjungi atau didatangi. Nah, orang-orang Mekah ini datang ke Habsyah satu atas instruksi Nabi. Kata Nabi SAW,
Ketika tantangan Quraisy semakin dahsyat, kata Nabi, udah ente semua pergi ke Habsyah. Di sana ada raja yang adil, tidak pernah berlaku zalim. Padahal raja waktu itu beragama. Nah, nanti ini jadi kaitan fikih, Pak. Memang ada raja Nasrani yang adil? Jawabannya ada. Itu kan hadis Nabi. Kalian akan datang ke seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat zalim. Padahal raja yang waktu itu Najasyi kan masih notabene Nasrani, belum Muslim. Kan Muslim setelah datang, setelah datang utusan yang hijrah dari Mekah baru masuk Islam. Tapi sebelum itu kan masih kategorinya Nasrani. Nanti ada kajian secara definitif lebih detail. Seorang pemimpin Nasrani itu ternyata bisa adil. Nah, di mana letak adilnya nanti dibahas. Itu berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Saya kutip di awal nih. Kata Imam Ibnu Taimiyah, "Wallahu yansuru daulatal adilah wa in kanat kafirah." Ini kama qala Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Nanti ini dikutip sama Pak Agil Syiradi, tapi beda persepsi. Beda kesimpulan. Kok kesimpulannya ke sana malah gitu. Ini kalau dari Imam Ibnu Taimiyah, wallahu yansuru, Allah akan menolong daulatal adilah, pemerintahan yang adil, wa in kanat kafirah, sekalipun orangnya kafir. Ini kalimat Imam Ibnu Taimiyah. Nanti kita jelaskan di mana sih poinnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Tadi hadis hijrahnya Tahun ke Habsyah. Tahun ke-7-an. 7 dari bi'tsah Nabi. 7 kenabian ya? Iya. Bukan 7 Hijriah. Ini masih bicaranya kenabian. Jadi sebelum hijrah disebutnya tahun ke-7 dari bi'tsah atau dari kenabian. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Setelah mengendap-endap kemudian berangkat ke Habsyah, di Habsyah kemudian sudah berdomisili, sudah nyaman gitu. Tiba-tiba ada yang dikirim oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy nih tahu, wah, nih ada yang kabur nih, ngilang nih warga kita ngilang beberapa orang. Cari, ternyata ketahuanlah mereka sudah berada di Habsyah. Ini yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Maka oleh Darun Nadwah, oleh orang-orang kafir Quraisy diputuskan untuk didatangin Habsyahnya supaya mau mengembalikan imigran-imigran yang datang ke Habsyah. Dan ini juga haknya penguasa Mekah, ini kan rakyat saya. Mereka ngilang tanpa bilang-bilang, gak minta izin, sudah nyampe di Habsyah, sudah enak di Habsyah, kita akan suruh pulang. Yang diutus 2 orang, satu namanya Amr bin As, waktu itu belum masuk Islam, belum, masih kafir. Yang kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah, 2 orang, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 orang ini jalan ke Habsyah sambil bawa kulit. Nah, ini kulit. Jadi orang Mekah itu, saya sering sampaikan, itu penghasil kulit. Saya tanya dulu, Pak. Kalau baju itu terbuat dari apa? Katun. Bahan dasarnya Kapas. terbuat dari kapas. Di kota Mekah bagian mana yang ada pohon kapas? Nggak ada. Ya, emang nggak ada. Nggak ada pohon kapas. Jadi orang Mekah itu nggak bisa bikin baju yang terbuat dari kain. Kenapa? Tidak ada bahan dasarnya. Kalau kamu mau bikin baju, itu bahannya harus beli dulu. Kalau nggak di Syam, di Yaman. Bedanya secara tekstur, Pak. Secara tekstur tanah. Kalau Syam itu subur, Yaman itu subur. Kalau Mekah tandus. Ini kondisi tanahnya. Sehingga kapas bisa tumbuh di Syam, bisa tumbuh di Yaman. Maka kalau mau bikin baju, impor bahasanya. Iya. Dan sama Pak, judulnya kalau yang namanya jual beli antar negara, antar bangsa, jatuhnya jauh lebih mahal. Lebih mahal. Sama seperti surat Al-Insan ayat 4 Pak, yang berbicara tentang kafur. Kafur itu kan bukan produk Arab. Itu produk Nusantara gitu. Ada daratan Sumatera lah itu. Dibawa oleh para pedagang Arab, berkunjung ke beberapa, bikinlah itu sudah jual beli antar bangsa itu, antar negara sudah berjalan di zaman dulu sampai sekarang. Iya. Kita bisa bayangkan Pak, ongkos produksi barang impor itu berapa? Itu mahal. Belum ini, belum itu kan segala macam. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di surat Al-Insan, kapur saja yang datangnya dari Nusantara bisa nyampe ke Arab. Masya Allah. Dan itu menjadi minuman khusus nanti di surga.
Jadi innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Jadi minuman di surga nanti itu pohon kafur dicampur dengan air. Jadi pohonnya, zat pohonnya, bau dari dedaunan pohonnya. Bukan bentuk kampernya, kalau kampernya mabok. Mati. Kenapa? Al-Insan itu surat 76 ayat 4. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu kembali ke Habsyah. Jadi setelah Amr bin As diutus, Abdullah bin Abi Rabi'ah diutus, mereka bawa kulit, cukup banyak kulit yang dibawa. Tujuannya apa kulit ini? Satu, dihadiahkan kepada para pembesar Najasyi. Mungkin bahasa kita disebut dengan istilah gratifikasi. Sudah ada. Jadi mereka juga paham nih, supaya kita lolos nih permintaan kita, ya selesaikan dulu lah yang berhubungan dengan semuanya. Jadi bawa kulit-kulit dengan kualitas nomor 1, Pak. Mereka kan jago. Ya kulit kambing, kulit onta itu kan disamak, Pak. Sampai kata Nabi, bangkainya saja, kita lagi geret domba, bangkai, Pak. Itu kata Nabi, lepas kulitnya samak, dagingnya buang. Karena kulit bangkai yang disamak jadi suci. Jika najis lagi. Itu industri kulit di zaman Nabi. Makanya tempat minum kulit, tempat alas tidur kulit, bantal kulit, nulis wahyu kulit, banyak kulit. Jadi memang industrinya, ya kalau kita main ke Garut suka regang, Pak. Banyak kulit ya. Cuman khusus jaket kalau di sana. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, setelah datang, betul memang Amr bin As memberikan itu kepada para pastor, para pembesar Najasyi. Kemudian kata Amr bin As, bahasa kitanya, mohon maaf nih Bang, nanti kita mau ngomong nih Raja Najasyi, mohon dibantu aja lah gitu. Biar mudah prosesnya. Oh siap. Maka dimulailah obrolan. Jadi Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah ngobrol dengan Raja Najasyi. Dan biasa kalau orang diplomat kan banyak sanjungannya, Pak. Dan Amr bin As terkenal memang kemampuan diplomasinya cukup tinggi. Nanti juga dalam Tahkim Domatul Jandal, konflik antara Ali dengan Muawiyah, kan yang punya peranan Amr bin As di situ. Jadi memang kemampuan politik sama diplomasinya unggul lah dibanding sahabat-sahabat. Kalau rata-rata kan sahabat rajin ibadah, jarang ngomong, giliran ngomong fatwa gitu. Tapi nggak menyimpang sih fatwanya itu. Selempeng-lempeng aja. Nah kalau Amr bin As memang orangnya diplomat itu. Ketika ngobrol dengan Raja Najasyi, disampaikan oleh Amr bin As, wahai Tuan Raja, setelah sekian pujian, sampai merendah itu posisi menyampaikannya. Dalam sirah sampai hampir sujud itu Amr bin As untuk menarik perhatian Raja Najasyi. Disampaikan oleh Amr bin As bahwa di tempat Tuan ini ada orang-orang kami. Mereka lari dari tempat kami, lari dari kampung halamannya. Mereka telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Mereka telah mengusik agama nenek moyang kami. Mereka menghina Tuhan-Tuhan dan agama kami. Jadi tolong kepada Tuan, serahkan mereka kembali kepada kami. Biar kami urus. Baru Raja Najasyi ngeh lah bahwa di tempatnya ada rombongan dari Mekah. Kata Raja Najasyi kepada para pembesar, menurut kalian gimana? Dijawab oleh para pembesar Najasyi, orang-orang ini lebih paham tentang kaumnya. Serahkan saja Tuhan, ya dan biar lancar. Biar jalan-jalan tol gitu. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Tapi Raja Najasyi, nah di sini lagi keadilannya. Raja Najasyi walaupun sudah para pembesar Najasyinya mendukung Amr bin As dan yang lainnya, tapi bagi Raja Najasyi belum selesai, Pak. Karena dalam informasi harus both of side namanya. Jadi harus dua sisi. Dan itu menjadi nilai keadilan. Makanya dalam agama kita itu masuk dalam ayat. Idza jaa fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau ada orang datang ngasih informasi maka tabayyun. Itu kan harus adil dalam mensikapi informasi yang kita terima. Seluruhnya, apalagi di dunia medsos yang semakin kemana-mana ya, gila ya. Gila itu, waduh, yang repost, waduh, segala macam, yang asal sharing saja. Kayaknya nanti, waduh, kalau lisan itu dimintai tanggung jawab, ya mungkin jempol juga nanti ada hisab itu. Jadi jempol sekarang itu jagalah lisan dan jempol. bukan jagalah lisan, maksudnya jadi ihfad lisanaka kan dalam hadis, mungkin sekarang ihfad lisanaka wa jempolmu ya. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, akhirnya Raja Najasyi meminta kepada anak buahnya supaya
utusan orang-orang Mekah yang hijrah ke Habsyah dihadirkan. Maka dihadirkan. Yang jadi jubir waktu itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dia pun seorang orator, dia orator juga. Amr bin As diplomat, nah, Ja'far bin Abi Thalib orator. Dia main-main lah politik. Saudara kembarnya Ali. Bukan saudara kembar, kakak. Kakak kandung. Kakak kandung. Jadi beda Ali dengan Ja'far itu 10 tahun. Dengan Nabi, Ja'far dengan Nabi beda 20 tahun. Jadi Ja'far itu lahir ketika Nabi usia 20, di sisi 20. 10 tahun kemudian Ali baru lahir. Kan Abu Thalib itu punya anak 4. Thalib, Aqil, Ja'far, Ali. Yang dikenal itulah minimal itu. Sebenarnya anaknya banyak, ada yang perempuan. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Ja'far hanya dipanggil kemudian berbicara. Ditanya oleh Raja Najasyi, "Apa yang dijelaskan oleh teman kamu ini dari Mekah? Ada tanggapan?" Ceritalah Ja'far, "Wahai Tuan Raja, kami dulu ini penyembah berhala. Kami dulu makan bangke, kami dulu berzina, kami dulu minum khamar, kami dulu berbuat kerusakan, kami memutuskan tali silaturahmi, kami perang antar saudara," sebutin kejelekan jahiliyah. Kemudian datang seorang nabi namanya Muhammad bin Abdullah. Dia mengajarkan kepada kami tidak makan bangkai. Dia mengajarkan kepada kami untuk tidak berzina. Dia mengajarkan kepada kami untuk tidak memutuskan tali silaturahim. Jadi hal-hal yang baik disampaikan. Kan ini kan cara diplomasi paling bagus. Jadi ketika Amr bin As langsung nyerang, kalau Ja'far menceritakan dulu, nih jahiliyah begini. Nah kami begini nih. Jadi sudah ada tamyiz, dipisah. Kalau dulu kami makan bangke, sekarang kagak. Dulu kami musuhan, sekarang kagak. Dulu kami mabok, sekarang tidak. Gitu. Kan orang akan berpikir, oh kalau gitu yang salah yang mana nih hadirin? Nah yang ketiga, poin yang ketiga yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, setelah kami tidak lagi minum khamar, setelah kami tidak berzina, mereka itu memusuhi kami. Wah, ini baru nyerang nih. Mereka memusuhi kami, mengintimidasi kami, mengusir kami. Bahkan sebagian orang-orang kami dibunuh oleh mereka. Kan ada ketidakadilan. Terakhir, ini penutup di Ja'far bin Abi Thalib, closingnya cukup enak ya, closingnya cukup bagus. Kata Ja'far bin Abi Thalib, "Kami datang ke sini karena mendengar bahwa raja adalah orang yang adil, tidak pernah berlaku zalim kepada siapapun. Maka kami serahkan urusan kami kepada Tuan Raja." Kan cakep tuh itu. Itu cara diplomasi. Jadi kalau sudah ujungnya begitu kan enak kata raja, cakep nih katanya. Tahu kita adil. Akhirnya kan diputuskan bahwa Amr bin As, kalian pulang. Ja'far, kamu berada di sini dengan aman. Yang mencela kamu akan kami cela, yang memusuhi kamu akan kami musuhi. Tinggallah dengan taman dan nyaman. Aman. Tapi kan baru satu nih. Baru satu momen. Kata Amr bin As, nih kita jangan boleh kalah nih, malu nih diplomat nih. Bikin cara lagi, Pak. Nah, maka disinggunglah satu permasalahan yang cukup krusial antara Islam dengan Raja Najasyi. Tentang sosok Nabi Isa. Ini kan krusial. Kata Amr bin As, kita pancing, kita omongin tentang Nabi Isa. Oh, siap. Besoknya datang lagi Amr bin As. Masuk di poin ini, ceritalah tentang orang-orang Islam yang punya pandangan berbeda dengan Raja Najasyi, berbeda dengan Habsyah tentang sosok Nabi Isa. Dipanggil lagi Pak Ja'far. Ini buat gelisah nih Pak, kalangan-kalangan muslim. Nih kita harus ngomong apa nih? Kalau kita jujur, kan ini beda agama nih. Apakah kita akan tetap aman nih kalau jujur gitu satu? Kalau kita bohong, nah masa kita bohong? Kan Nabi sudah mengajarkan jangan bohong, kan ribut marah. Akhirnya kata Ja'far, ini jawaban Ja'far. Kata Ja'far, naqulu wallahi, demi Allah kita akan berkata apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan oleh Nabi kita kepada kita. Kainan huwa kain, bagaimanapun kondisinya kita akan ngomong apa adanya. Nah ini poin apa namanya, kesiapan menanggung resiko apapun itu demi menjaga akidah. Maka ketika forum dimulai, hadir lagi, disampaikan oleh Amr bin As, maka Raja Najasyi langsung nunjuk, menurut kamu bagaimana tentang sosok Isa? Wah, bisa dibayangkan genting semua. Ini masih siap-siap mati. Kata kata Ja'far bin Abi Thalib, Isa huwa Rasulullah wa abduhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Battul. Kata Ja'far bin Abi Thalib, Isa itu Rasulullah, Rasulnya Allah. Yang kedua, abduhu, hambanya Allah.
Waruhuhu dan ruhnya Allah. Wa kalimatuhu dan kalimatnya Allah. Alqaha, Allah telah mengirimkannya atau meniupkannya ila Maryam kepada Maryam al-Batul yang bujangan atau yang gadis, yang tidak menikah, yang suci. Dan langsung ini kan sudah hening. Itu Ja'far Raja Najasyi langsung mukul meja, buk, kata Raja Najasyi, inilah yang diucapkan oleh Isa yang sebenarnya. Dan ternyata di luar ekspektasi, Pak. Justru Raja Najasyi mendukung kalimat-kalimat Ja'far. Jadi mungkin Raja Najasyi punya rasa ya bahwa seharusnya memang begini gitu. Cuman karena kondisi lingkungan Najasyi yang tidak kondusif, maka dia harus bahasa Syiahnya taqiyah gitu. Menutupi keyakinan dalam hati demi menjaga stabilitas yang ada. Tapi dengan jawaban itu di depan umum, itu membuat Raja Najasyi punya power, punya kekuatan. Ini nih, omongan Isa begini nih. Gitu. Boleh dijelaskan? Boleh. Kalau Rasul, oke. Abdu oke. Ruh dan kalimat. Itu apa? Ruh itu kan bagian dari zat yang Allah kirimkan. Jadi semua yang ada di tengah-tengah kita itu kan ruh semua. Jadi ruh dari Allah Azza wa Jalla. Ini ada dua pendekatan, Pak. Satu, kalau dalam dunia tasawuf, ruh itu bagian Allah yang dikeluarkan. Itu tasawuf. Yang kedua, dalam umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ruh itu diciptakan. Ruh itu diciptakan. Tapi tetap ruhnya dari Allah Azza wa Jalla, karena yang menciptakan Allah. Makanya waruhu yang ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Yang kedua disebut kalimat itu sebagaimana di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran itu disebutkannya memang wa kalimatuh. Kalimatnya. Makanya nanti kaitannya dengan orang-orang Mu'tazilah, kenapa menyatakan Quran itu bukan kalam tapi makhluk? Karena sedang berbenturan dengan teologi Kristen waktu itu. Jadi kalam itu kan wahyu dan dia sifatnya qadim sejak dulu kan. Sedangkan Nabi Isa adalah kalimat Allah. Berarti kalau Nabi Isa, kalau kalam itu qadim, kalam itu tidak diciptakan tapi memang ada bersama dengan zat, maka Nabi Isa pun adalah qadim karena dia adalah kalam atau firman Tuhan. Dan itu kan tidak bisa diterima karena nanti membenarkan bahwa Isa adalah seorang anak Tuhan. Nah itu ditolak. Makanya dalam Mu'tazilah Quran adalah makhluk karena dia kalamullah dan harus disebut makhluk supaya Nabi Isa walaupun dia firman Tuhan dia adalah makhluk gitu. Sebetulnya gitu. Awal mula Mu'tazilah kenapa menyatakan Quran adalah makhluk. Jadi tidak ujung-ujung mereka salah sebetulnya. Karena teologi yang sedang berkembang saat itulah teologi Kristen, sedang banyak pancarobanya kan akulturasi dari mana-mana. Jadi itu ada di surat Ali Imran tentang kalimat, kemudian tentang roh ya seluruhnya kan wa nafakhtu mir ruhi, seluruh janin itu berdasarkan rohnya Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, setelah mendengar jawaban itu kata Raja Najasyi, kamu aman, ente pulang ke Mekah, barang-barang balikin semuanya. Balikin. Jadi barang-barang beli tadi diserahkan. Wallahu yang suruh daulat al-adilah wa in kanat kafirah. Konteksnya Raja Najasyi sebelum masuk Islam. Konteks. Jadi bukan kalau ada orang kafir adil, orang Islam dolim pilih orang kafir adil, nggak begitu. Nggak ada kesimpulan ke situ. Imam Ibnu Taimiyah sedang mengomentari Raja Najasyi yang kafir tapi masih adil. Makanya wallahu yang suruh daulat al-adilah wa in kanat kafirah. Dilanjutkan kata Imam Ibnu Taimiyah, wallahu la yang suruh, Allah tidak akan nolong daulat al-zalimah, pemerintahan yang zalim, wa in kanat mu'minah, sekalipun orangnya beriman. Dalam konteksnya ya kalau ada kerajaan mukmin tapi tidak adil ya tetap tidak akan Allah tolong. Kalau untuk yang kafir adil ya konteksnya Raja Najasyi. Nah ini dibawa oleh al-ustad, al-ulama yang sekarang itu bahwa memimpin kafir lebih baik daripada muslim yang zalim. Itu saya rasa salah kaprah dalam memberikan interpretasi. Jadi poinnya di situ. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu tentang Habsyah saya sampaikan sekilas. Jadi kita sampai di situ dulu. Nanti lebih detailnya silakan dibuka lagi karena kan Habsyah ini dua kali. Habsyah yang pertama dan Habsyah yang kedua, sampai akhirnya mereka kembali lagi ke kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kita lanjut dulu Isra dan Mi'raj karena poinnya di Isra dan Mi'raj. Tadi tambahan yang terlewat tentang Siriyatut Tandim dan hijrah ke Habsyah. Di slide 2 itu ada peta ya. Saya sengaja download petanya.
Itu dari Saudi Arabia sampai ke Yerusalem. Nah, di bawahnya ada lagi, Pak. Saya buka Google Map. Dibuka di Google Map itu, tapi ini jalur darat, Pak, bukan jalur udara ya. Itu 15 jam 29 menit, Pak. Kalau mau cobain aja, Pak. dari Arab Saudi, dari Mekah sampai ke Yerusalem itu kalau pakai kendaraan mobil itu 15 jam 29 menit. Itu jarak tempuhnya, Pak, kalau naik kendaraan darat 1471,6 km. Kalau nggak percaya bisa cek lagi di Google Map. Ini juga saya ngecek di Google Map. Baik, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Saya buka prolog dulu, Pak. Kemarin kan sempat dibahas prolognya. Jadi ketika Khadijah meninggal, ketika Abi Thalib meninggal, Nabi SAW kan cukup ngedrop, Pak. Sebagai manusia biasa saya wajar, Pak. Nabi juga manusia, punya perasaan, punya kegelisahan, ngedrop gitu. Maka dibuatlah bagaimana supaya Nabi Muhammad SAW tidak ngedrop, tetap ada dalam konsistensi, tetap ada dalam semangat motivasi untuk berdakwah. Maka dibuatlah episode yakni Isra dan Mi'raj. Saya menggunakan istilahnya Mi'raj, Pak. Kalau Mi'raj itu kan prosesnya, kalau Mi'raj alatnya. Tangga itu Mi'rajnya, Pak. Nah, kalau orang naik tangga namanya Mi'raj. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kita mulai beberapa penjelasan. Ada data yang saya sampaikan. Pertama, 1 detik kecepatan cahaya itu bisa menempuh 300.000 km. Pulau Jawa itu 1.000 km dari ujung ke ujung. Jadi dengan 1 detik kecepatan cahaya bisa 300 bolak-balik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 300. Pulau Jawa. Jarak Mekah ke Yerusalem ya digenapkan, Pak, itu 1.500-an. Jadi kalau Nabi dengan kecepatan cahaya meluncur dari Mekah ke Yerusalem, maka hanya butuh waktu 0,005 detik. Berarti nggak nyampe satu kedipan. Nggak nyampe satu kedipan. 0,005. Berarti 5 berbanding 1000 ya. Banding 1000 ya. Berapa second ya? Dalam bahasa kitanya, Pak, disebut dengan teleportasi. Dan teleportasi manusia pertama ya di zaman Nabi Muhammad SAW. Jujur, Pak, nih saya mengenal teleportasi itu kalau nonton film Naruto. Jadi dulu ada Naruto itu pakai kompas. Saya baru dengar, oh iya teleportasi, oh iya ya, itu baru ngeh, Pak, itu dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Oh iya, dalam skala waktu yang cukup singkat gitu. Dulu karena korban sore kosong buka TV, oh ada Naruto ya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dalam kajian, saya nggak tahu kan nanti ini masuk kimia atau fisika, bahwa foton itu benda yang tidak punya massa. Fisika ya. Foton itu kan bahasa Yunani ya. Artinya benda yang tidak punya massa, tidak punya berat. Karena kalau kecepatan cahaya tidak boleh benda itu punya massa. Iya, benar. Dia harus bentuknya tidak punya massa, harus bentuknya ya tidak punya beban, tidak punya berat. Foton. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di slide selanjutnya Pak dijelaskan teleportasi adalah proses untuk menguraikan sebuah objek menjadi atom. Jadi atom. Kemudian dirubah lagi jadi bentuk normal ketika sudah sampai di tempat tujuan. Nah, ini jadi kajian secara saintis. Apakah Nabi Muhammad berubah jadi atom, kemudian bentuk lagi, diuraikan, dibentuk lagi, ya sebagaimana pemahaman teleportasi, atau dengan cara bagaimana? Ini kan perkara gaib ya. Jadi kalau didetailkan juga saya pastikan Nabi berubah jadi atom dulu juga nggak bisa. Gitu. Baru kepikiran kan sama Ant-Man, Pak ya. Ant-Man kan gitu. Gede gitu. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sampai ada yang satuan terkecil kan dari atom itu sampai apalah namanya. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jadi sisi saintis, terutama orang-orang sains, orang-orang fisika kan tidak bisa menerima tentang teori mukjizat jika tidak bisa dirasionalkan.
Nah ini bentuk rasionalisasinya. Tapi bagi saya Pak, ini tidak saya benarkan. Artinya ini sebatas informasi saja. Jadi ada yang memahami bahwa Nabi Muhammad ketika Isra atau Mi'raj itu menjadi atom, kemudian dibentuk lagi, jadi atom lagi, dibentuk lagi dan seterusnya. Itu satu pemahaman. Kalau saya Pak lebih cenderung ini karena ini mukjizat ya. Jadi tidak ada proses perubahan jadi atom. Kalau saya, ini tetap begitu aja begitu. Terus kok bisa dengan bentuk fisik yang tidak jadi foton, tidak jadi benda tanpa massa, kok bisa Isra dan Mi'raj? Ini kan kekuasaan Allah. Namanya juga mukjizat. Ya kalau mukjizat itu air mengalir dari hulu ke hilir, maka aneh. Memang begitu urusannya gitu. Ya, mukjizat itu sesuatu yang tidak biasa. Nabi Muhammad tidak berubah atom, tapi bisa melakukan perjalanan sedemikian cepat. Dan itu bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan ini nggak Pak? Dengan Sulaiman itu yang cerita Di slide ada apa? Di bawahnya kejadian teleportasi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Pak, pindahnya singgasana Ratu Bilqis. Bisa dibuka di surat An-Naml surat ke-27 ayat 38 dan 40. Itu Nabi Sulaiman nanya kan, siapa yang bisa bawa singgasana Bilqis ke sini? Bapak bisa bayangkan Pak, dari Syam ke Yaman. Ini lebih jauh daripada Mekah ke Yerusalem. Kalau di peta Pak, ini Syam, Madinah, Mekah, Yaman. Paling jauh nih secara urutan peta ya. Ratu Bilqis tinggalnya di Yaman. Nabi Sulaiman tinggalnya di Palestina, Yerusalem atau Syam. Jadi memindahkan singgasana dari Yaman ke Syam, kan jauh. Kata jin Ifrit itu ada di surat An-Naml ayat 27. Jadi nama jin ada yang Ifrit namanya. Ifrit kalau Tomang saya nggak tahu. Jin Ifrit, jin Tomang. Kalau Ifrit ya ada. Tomang saya nggak tahu. Yang jelas nama jalan gitu. Jadi jin Ifrit bilang, Tuan, sebelum Tuan berdiri terus duduk lagi, kita udah pindahin singgasana. Ada aja, tenang aja, tinggal nyuruh aja, tinggal nyuruh. Satu lagi datang, kelamaan, Tuan nunggu berdiri terus duduk lagi mah. Tuan berkedip, udah ada, belum nyuruh Pak itu. Nabi Sulaiman belum nyuruh, Nabi Sulaiman berkedip, singgasananya sudah ada. Tuh singgasananya, kelar. Itu manusia, Pak. Tidak disebutkan namanya siapa. Hanya yang jelas dia punya kekuatan, kemampuan, biiznillah ya, tentunya dengan izin Allah, bisa memindahkan singgasana hanya dengan kedipan mata. Tapi ini jauh lebih lambat dibanding Nabi Muhammad. Masih jauh lebih lambat. Nabi Muhammad kan lebih cepat dari itu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Yang kedua, hidangan dari langit. Ini permintaan Nabi Isa untuk Bani Israel. Al-Maidah itu di surat Al-Maidah ayat 114 dan 115. Hidangan yang manna wassalwa itu kan hidangan langit, itu kan hadiah dari Allah, given. Dan itu teleportasi. Kan enggak, datang. Awas. Tangkap, memang sembako. Langsung ada. Padahal ini dari langit, manna dan salwa. Sejenis ini ya, minuman dan makanan. Kemudian rezeki yang diberikan kepada Maryam ketika Maryam sedang berada di mihrab. Kan yang ngurusnya kan Nabi Zakaria. Itu di surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Jadi ketika datang Zakaria ke dalam mihrabnya Maryam, anna laki haza, ini makanan dari mana ini? Dijawab sama Maryam, rizkilah dari Allah ini. Tapi kan datangnya nggak ada yang nganterin Pak, ujuk-ujuk datang aja gitu. Itu Maryam. Kemudian Nabi Sulaiman Pak, naik angin. Jadi saya kepikiran Pak, kayaknya film-film kartun ngutip semua. Dari teleportasi, awan kinton yang gitu. Zakon Pak, awan kinton gitu. Saya nonton film dulu aja. Ini semuanya kayaknya emang kajian Quran gitu. Sampai diimplementasikan dalam bentuk film. Jadi Nabi Sulaiman itu naik awan Pak. Iya awan, naik angin. Jadi angin dipanggil, naik secepat angin itu. Yang kalau dihitung perjalanan normal itu sebulan. Nanti silakan dibuka di surat surat 34 surat Saba ayat ke-12. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di ayat 12 dijelaskan Pak. Nabi Sulaiman itu naik angin, kalau dihitung perjalanan normal itu 1 bulan. Pagi, kalau sore 1 bulan juga sore. Jadi sebulan kalau normal. Sebulan kalau normal.
Nah hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, yang terakhir tentang teleportasi ya, itu diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit kedua. Karena Nabi Isa kan masih hidup. Dalam bahasa apa? Surat An-Nisa ayat 158, ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kami menyempurnakan tugas-tugasmu wahai Isa, dan kami mengangkatmu ke langit. Ilayya, kepadaku, ke haribaan Allah. Makanya dalam dunia Kristen, Yesus itu duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Duduk. Karena warofiuka ilayya itu. Padahal lain babnya itu. Nabi Isa tidak duduk di samping kanan Allah itu, tapi ditempatkan di langit kedua. Itu juga sama, teleportasi. Orang Yahudi nyari-nyari Nabi Isa melesat. Digantilah wajahnya Yudas Iskariot seperti wajahnya Nabi Isa, dimiripkan sehingga orang nangkapnya kan Yudas Iskariot bukan Nabi Isa. Jadi salah tangkap lah. Mungkin kena pasal kalau sekarang salah tangkap. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu lima kegiatan teleportasi yang Allah Azza wa Jalla lakukan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk manusia orang yang diteleportasikan itu Nabi Sulaiman yang naik angin. Kalau Nabi Muhammad nggak pakai angin lagi, pakai buruk. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada angin. Kalau angin kan agak ya masih dihitung Pak. Tapi kalau cahaya kan kecepatan cahaya tadi lebih cepat. Makanya orang yang pertama kali mengalami teleportasi orang secara utuh ya Nabi Muhammad SAW. Manusia pertama dan saya rasa satu-satunya manusia. Nggak ada yang bisa untuk melakukan hal yang sama selain Nabi Muhammad. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sesampainya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat. Itu pertanyaan, kan Isra Mi'raj buat nyari Isra Mi'raj kan cara supaya mendapatkan perintah salat. Ini sebelum Mi'raj kok salat tuh? Salatnya belum diajarin. Saya jawab, kan Nabi Ibrahim sudah punya ajaran salat. Betul. Jadi ketika Nabi tahanus, silakan Bapak buka dalam tafsir, ketika Nabi surat Al-Alaq ayat 1-5, ketika Nabi tahanus. Sebagian ulama bilangnya bukan tahanus, Pak, tapi tahannuf. Tahannuf itu Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Yakni salat. Jadi ketika di Gua Hira salat, hanya salatnya salat Nabi Ibrahim. Nah, detailnya tidak ada penjelasan. yang jelas ruku dan sujud itu pasti ada dalam aktivitas salat. Ruku dan sujud pasti ada. Kalau Bapak main ke Nazaret, hari ini masih ada Pak. Di Nazaret itu ada Kristen Ortodok dan mereka masih sholat. Dan mereka ruku, mereka juga sujud. Hanya beda di bacaan. Beda di bacaan. Kalau ada kesempatan boleh cek-cek itu Kristen Ortodok di Nazaret. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sholat dengan para nabi, beliau diangkat sebagai imam. Ini kan kalau ingin dicari hikmahnya, satu, ini memposisikan kedudukan Nabi Muhammad. Jadi imam kan bukan orang sembarangan, Pak. Artinya secara kualifikasi, secara kompetensi, kemampuan ini terdepan nih. Kalau imam kan sebetulnya dalam bahasa Arab, imam itu diambil dari kalimat amam. Amam itu artinya di depan, Pak. Jadi imam itu kalau orang disebut imam, maka dia harus terdepan. Dalam segala hal terdepan, dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam bacaan, dalam ini, dalam itu harus terdepan. Makanya dalam fikihnya Pak, Nabi SAW mengajukan syarat. Syarat jadi imam sholat, satu, paling bagus bacaan, paling paham isi Quran. Kalau sama-sama paling paham isi Quran, paling paham sunnah. Sama-sama paling paham sunnah, paling dulu masuk Islam, paling dulu hijrah. Sama-sama dalam hijrah, paling dulu masuk Islam. Sama dalam masalah Islam, hijrah, Quran dan sunnah, paling tua. Itu baru. Ini kan bagian dari imam itu harus amam, terdepan dalam segala hal. Nah hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, setelah Nabi jadi imam, yang kedua menegaskan selain kedudukan, yang kedua kesempurnaan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran Nabi Muhammad sudah perfect, tidak ada lagi kekurangan di dalamnya. Jika dari zaman Nabi Ibrahim ada proses perubahan, ada proses tambahan, ada proses modifikasi ya, dari mulai yang ada misalkan Yahudi kan tidak boleh makan hewan yang berkuku satu. Kemudian di zaman Nabi Isa dibolehkan. Itu kan bagian dari proses
gradasi ya, tahapan syariat agama yang dialami dari mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah di zaman Nabi Muhammad perfect sudah, sempurna sudah, tidak ada lagi yang namanya kekurangan dalam masalah ajaran. Maka ditutup kalimatnya oleh Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan. Maka finish agama Islam, agama yang sempurna. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Setelah jadi imam sholat, Nabi Muhammad geser dari Masjidil Aqsa, pindah ke sekarang jadi Kubah As-Sokhra, yang kubahnya emas ya, Dome of the Rock. Di situ Nabi siap-siap untuk Mi'raj. Nah hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Kalau tadi kan jarak Mekah ke Yerusalem sekitaran 1500 ya, tepatnya 1400-an. Kalau dari bumi ke haribaan Allah, Mi'raj ke haribaan Allah, sampai ke Sidratil Muntaha, ini sudah mentok gitu. Bahkan malaikat saja nggak bisa tembus begitu. Mentok sudah di langit ke-7. Itu kalau malaikat nyampe ke langit ke-7, itu dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat ke-4 itu butuh waktu 50.000 tahun. Malaikat dari bumi naik ke langit ke-7 itu butuh waktu 50.000 tahun. Satu jalan. Nanti kalau balik lagi butuh waktu 50.000 tahun. Itu kalau hitungan kita manusia. Hitungan malaikat seharian. Jadi untuk kecepatan Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu melebihi kecepatan biasanya malaikat ketika naik. Ekstra. Makanya tidak hanya malaikat tapi naik kendaraan bernama burung untuk menambah blue core ya. Pembakarannya supaya lebih melesat. Jadi diberikan tambahan energi supaya lebih cepat. Masih ada nggak pas? Masih lah. Cuman tahu taruh di mana itu masalahnya. Masih ada. Allah Azza wa Jalla menciptakan buruk tuh sampai dalam beberapa riwayat kan ada tempatnya itu. Ada kayak sejenis kandangnya, tamannya. Jadi diambil satu oleh malaikat Jibril alaihi salam dijadikan sebagai kendaraan. Tapi naruhnya di mana kan kita nggak tahu, itu masalahnya. Dan nggak bisa beli lagi, nggak ada yang jual. Kalau beli juga tahu harganya berapa. Gitu. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Jadi ketika naik ta'ruju dalam bahasa Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruh. Dan Mi'raj yang namanya malaikat dan Nabi malaikat Jibril alaihi salam, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Itu hitungannya Pak. Kalau kita hitung dengan ukuran manusia butuh waktu 50.000 tahun. Ini umur Nabi kan nggak nyampe 1000, 100 saja enggak. Untuk bisa mengakselerasi gitu, butuh energi luar biasa. Nah hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Baru saya bahas setiap langitnya. Kan kemarin sempat ditanya setiap langit kan ketemu dengan para nabi. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW melewati 7 lapis langit. Dari mulai langit dunia atau langit 1, langit 2, langit 3 dan seterusnya sampai ke langit ke-7. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di langit pertama Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Naik ke langit kedua, Nabi Muhammad ketemu dengan 2 orang. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Satu-satunya langit yang diisi oleh 2 orang hanya langit kedua. Kenapa? Karena Nabi Isa bukan penghuni tetap, dia ngontrak di situ. Kan sementara, karena dia akan turun. Makanya tempatkanlah dengan Yahya, karena kan suatu letting itu, sepupuan antara Yahya dan Isa. Kalau Yahya anak Zakaria, Isa anak Maryam. Yang ngasuh Maryam, Zakaria itu kan gitu. Jadi kayak apa ya, kakak seperguruan lah gitu. Itu maksudnya ruhnya apa? Memang masih hidup sampai sekarang? Kalau Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Kalau yang lain ya ruhnya saja yang entah Allah berikan jasad yang baru atau bagaimana, Allahu a'lam. Yang jelas pertemuan itu memang fisik, bukan pertemuan secara apa ya, secara ruh, tapi memang secara fisik. Kelihatan kan bahkan nanti dialog Pak. Nabi dengan para nabi yang ada di langit itu dialog, ngobrol.
Mungkin ada beberapa pesan gitu, nasihat. Di langit ketiga baru Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf. Nanti kenapa kok nabi-nabi ini yang kemudian ditempatkan untuk ditemui oleh Nabi? Habis Nabi Yusuf, Nabi Idris. Padahal Nabi Idris kalau dibanding nabi-nabi yang lain secara apa namanya? Popularitas. Elektabilitas. Masih kalah dengan Nabi Nuh menurut saya gitu. Nabi Nuh kayaknya lebih punya potensi besar gitu. Tapi kok Nabi Idris yang disimpan gitu. Ya, itu nanti pembahasan. Setelah langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, kan langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Temannya Nabi saudaranya Nabi Musa. Langit keenam baru ketemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh baru Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu para nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW di setiap lapisan langitnya. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, saya detailkan Pak. Di slide ada langit pertama. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini saya sengaja pakai Arab karena kalimatnya indah Pak ini, Masya Allah. Jadi hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau didramakan ya, Nabi naik buruk, ada malaikat Jibril, dalam riwayat yang lain juga ada malaikat Mikail, dalam riwayat yang lain karena ada sebagian dari yang memahami hanya satu malaikat saja. Naik, pintu langit itu memang ada pintunya. Jadi langit itu memang punya pintu. Cuma kan masalahnya kita nggak tahu pintunya. Dan di sini Pak, Masya Allah ini digambarkannya oleh Nabi SAW. Fantolako bi Jibrilu hatta atas sama ad-dunya. Maka Jibril membawaku beranjak menuju langit dunia. Fastaftaha, kemudian langit dunia itu terbuka. Setelah terbuka ada dialog Pak ini. Kata yang di dalam, ini kan langit dunia. Ada yang di luar, yang di dalam. Kata yang di dalam. Faqila man hada. Maaf nih, sebelum dibuka, wah ini redaksinya kurang tepat. Harusnya itu sebelum dibuka diketuk oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi langit dunia digedor, kata yang di dalam, man hada, siapa ente? Artinya Pak, yang di dalam tidak tahu siapa yang di luar. Dijawab oleh Jibril. Ditanya lagi Pak oleh orang di dalam, waman ma'ak, siapa yang bersama ente? Bisa sendiri kan, bisa berdua. Siapa yang bersama ente? Dijawab oleh Jibril, Muhammad. Sama saya Muhammad. Qila, maka diucapkan oleh si malaikat yang ada di dalam pintu langit. Qad ursila ilaihi, apakah Muhammad diutus kepada Allah? Gitu. Kalau bahasa kitanya, ada undangan resmi nggak nih? Gitu. Ntar main nyelonong aja gitu. Kan di kita ada tuh, kalau orang datang undangan, saya pernah diundang dan saya nanti undangannya harap di bawah. Karena kalau nggak di bawah nggak bisa masuk. Nggak sampai segitunya. Terus nanti undangan. Jadi ditanya dulu, ini orang diutus kagak? Maka dijawab oleh Jibril alaihissalam, naam, iya, dia diutus. Baru dibuka itu langitnya, jreng-jreng dibuka. Sampai kata malaikat itu, marhaban bihi, selamat datang. Fani'mal maji'u ja'a, maka sungguh sebaik-baik orang yang datang telah datang. Artinya orang sebaik-baik orang yang datang telah datang. Maksudnya Nabi Muhammad memang Nabi yang ditunggu-tunggu untuk datang. Fafataha, maka terbukalah. Nah hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah, itu di langit pertama. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, masuklah Nabi Muhammad ke langit pertama. Tidak digambarkan bagaimana suasana itu, yang jelas itu kayak pintu dari dunia masuk ke dalam langit. Maka saya agak ini, jadi 7 lapis langit itu di mana? Saya perlu jelaskan, ozon itu bukan langit. Ozon itu bukan langit. Itu kan lapisan yang menyelimuti bumi saja. Artinya ketika keluar dari lapisan ozon, lapisan bumi, kita belum nyampe langit, belum. Ini kan bulat Pak, bumi keluar dari ozon. Itu kan belum nyampe langit. Kalau ditulisin lagi sampai kapan nih? Nggak tahu ujungnya di mana Pak. Ada Apollo yang bisa jalan-jalan keluar. Maksudnya bisa ini, mungkin bisa ada yang bikin Pak.
Dari bumi keluar. Kan orang nyampe bulan aja itu belum nyampe langit itu. Jadi sampai mana ujung langit pertama itu ya kalau diterusin ya sampai terus itu. Bukan ozon itu langit. Ozon itu bukan langit, tapi dia lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi, bukan langit. Nah hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Jadi sudah kedap udara ya. Kedap udara tuh saking kencengnya. Kan bisa ngambang gitu ya. Masya Allah. Nah hadirin al hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Setelah masuk Nabi Muhammad lihat ada seorang laki-laki Pak lagi duduk sudah sepuh. Laki-laki ini kalau nengok ke kanan senyum, nengok ke kiri nangis, itu gambarannya Pak. Jadi orang tua yang ditemui oleh Nabi Muhammad ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Nengok ke kanan nangis senyum, nengok ke kiri nangis. Kenapa? Karena ya seluruh keturunan seluruh manusia yang ada di muka bumi kan sumbernya dari beliau Nabi Adam. Jadi ketika lihat ke kanan yang aman-aman yang selamat-selamat itu Nabi Adam tersenyum. Ketika yang dosa, yang kafir segala macam nangis. Ya karena bagaimanapun juga itu adalah keturunan Nabi Adam. Seorang ayah kan ya sejelek-jeleknya anak ya kalau lihat aduh mana ya itu. Tetap itu rasa cinta Nabi Adam. Ketika ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Adam, marhaban bin Nabi salih wal ibni salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Dialog ini nanti beda Pak. Dialog marhaban bin Nabi salih wal ibni salih beda nanti ketika ketemu dengan Yahya. Kalau Yahya kan bukan ibni saleh nantinya yang disebutkan, tapi akhun saleh karena saudaraan bukan anak. Kalau Nabi Adam kan memang orang tuanya Nabi Muhammad. Seluruh manusia pasti akan disebut anak oleh Nabi Adam. Siapapun yang datang. Karena memang nenek moyang. Jadi kata Nabi Adam, marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Bahkan dijelaskan di bawah ini, masya Allah. Ni'mal ibnu anta. Sebaik-baik keturunan adalah engkau. Ini deklarasinya Adam. Jadi sebaik-baik keturunan anak Adam, jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW paling sempurna. Kira-kira Pak, kalau Nabi Muhammad ini lagi gelisah kan Pak, kan berangkat sedih nih Pak, dari bumi, istri nggak ada, paman nggak ada, tantangan makin dahsyat, disambut oleh Nabi Adam sedemikian rupa Pak. Kira-kira bagaimana perasaan itu? Itu yang saya maksudkan cas ya, sentuhan spiritual yang didapatkan oleh Nabi. Jadi ketika ketemu, wah saya sebaik-baik orang, alhamdulillah. Wah saya sebaik-baik anak, waduh ini kan personal touch-nya dapat itu Pak. Dan itu yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW adalah personal touch. Bahwa apa yang Nabi Muhammad lakukan itu pada dasarnya adalah menyelamatkan yang di kiri Adam supaya pindah ke kanan gitu. Supaya Adam tersenyum karenanya. Itu kan tugas Nabi Muhammad. Bagaimana memindahkan yang di kiri supaya pindah ke kanan, ini dengan cara dakwah kan begitu. Karena kalau Nabi Adam lihat ke kiri nangis, ke kanan tersenyum, maka tugas Nabi Muhammad dipindahin dong gitu. Dan itu oleh Nabi Adam personal touch-nya diberikan. Nah hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah, ini nanti jadi penting Pak. Dalam dunia dakwah personal touch itu menjadi penting. Sentuhan secara personal. Hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah, selesai ada wejangan dengan Nabi Adam. Detailnya tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang jelas perjalanan ini menjadi perjalanan spiritual yang setiap lapisan langitnya itu tambah kekuatan, dan terus tambah kekuatan di setiap lapisan langitnya. Hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah, di langit yang kedua sama kasusnya. Nabi Ibrahim malaikat Jibril gedor pintu lagi. Ini dari pintu langit pertama sampai pintu langit kedua kan jauh. Naik lagi. Di kedua lagi pintu pertanyaannya sama. Qila man hadza? Kata langit kedua, siapa ente? Ane Jibril. Tanya lagi, wa man ma'ak? Ma'i Muhammad. Qad ursila ilaihi? Na'am, qad ursila ilaihi. Itu dialog yang setiap langit ada. Jadi ini tingkat security-nya setiap langit. Jadi kalau sekarang mungkin KTP. Baru sekarang saya diminta KTP Pak tadi masuk. KTP-nya Pak siap. Memang security bagian dari keamanan harus begitu. Nah hadirin al hadirat ikhwati iman rahimakumullah, sampainya di langit kedua setelah disambut ini yang bilang
Marhaban fani mal maji'u ja'a. Selamat datang, sebaik-baik yang datang telah datang. Fafataha, kemudian terbuka. Itu malaikat yang menyampaikan. Jadi dari mulai security sampai penghuninya semuanya memberikan sambutan dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalam ilmu manajemen bagus Pak. Kalau buka lembaga pendidikan dari mulai security sama guru harus sama tuh. Jadi bagus pendidikan. Maka di beberapa SDIT Pak, security-nya aja ramah-ramah, silakan Pak. Monggo. Karena semuanya harus sinergis. Hadirin al hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya diberikan sambutan, marhaban bil akhis sholih wan nabi sholih. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Tidak disebut anak karena bukan anak. Kan jalurnya saudaraan itu kayak sepupuan gitu. Maka kalimat digunakan oleh nabinya adalah marhaban lil akhis sholih wan nabi sholih. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Nah, hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Saya sampaikan di sini Pak. Ini tentang gambaran sosok Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa itu rab'atun, tidak tinggi, tidak pendek. Postur tubuhnya sedang-sedang saja. Kemudian ahmarun, kulitnya kemerah-merahan. Ka'annaha kharaja min tempat permandian air panas. 40 menit. Jadi tidak pendek, kenapa? Ganti. Gondrong, Pak. Gondrong. Rambutnya gondrong dan lurus, bukan ikal. Nah, kalau Nabi Musa baru ikal. Jadi gondrong, lurus, tidak tinggi, tidak pendek, sedang-sedang saja. Mungkin ukurannya satu berapa ya? Kalau sedang-sedang 170, satu. Ini menarik sih, aku sharing dikit ya, saya baca satu literatur bahkan untuk satu keyakinan sekte tertentu di umat ini, gambaran Nabi Isa itu bukan seperti yang sekarang ini. Karena ada yang bilang beliau kulit, maksudnya bukan kulit, kan Kaukasus ya, kalau di foto itu kan Kaukasus ya, muka orang Eropa gitu. Tapi aslinya bukan. Dan itu masih diyakini di sebagian Afrika dan di Amerika masih ada, berarti confirm sih, maksudnya itu. Ya. Karena memang bukan kulit putih yang bule. Ya. Saya tegaskan memang Bu, bukan bule, tapi dia bangsa Semit, Pak. Iya. Semit itu kayak Yahudi sekarang gitu kan, emang beliau Yahudi, klan Yahudi. Jadi mata beliau coklat, bukan biru ya. Biru kan Eropa ya. Ini mata beliau coklat, kulitnya pun tidak putih seperti orang-orang Romawi, seperti orang-orang Eropa, tapi lebih ke bangsa Semit saja. Ya, putihnya putih begitulah. Hitam juga tidak. Cuman kalau sekarang kan setiap bangsa mengklaim Yesusnya beda-beda. Nanti datang ke sana Yesusnya sipit. Datang ke Afrika Yesusnya gelap. Datang ke Indonesia Yesusnya pakai belangkon gitu. Macam-macam. Itu di kita kan begitu. Jadi hak aslinya ya orang Semit. Tidak tinggi, tidak. Hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi SAW, ra'aitu Isa rajulan marbu'an. Aku melihat Nabi Isa itu tingginya proporsional. Kemudian marbu'al khalqi ilal hamrah wal bayad. Jadi kulitnya itu putih tapi kemerah-merahan. Itu bahasanya dari Nabi. Wasal bitor roksi, dan rambutnya lurus. Jadi tidak ikal, tidak galing, tidak keriting, lurus. Gondrong, lurus. Kayak siapa Pak itu? Hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Itu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Sampai ketika Nabi lihat itu, kalau beliau menunduk, itu bulil-bulil air itu netes dari rambutnya. Kalau Nabi Isa ngangkat kepalanya, itu kelihatan dahinya yang meneteskan air. Dan ketika turun Pak di Syam nanti, di salah satu menara masjid berwarna putih, itu posisi tangan Nabi Isa pegang pundak kiri malaikat, posisi tangan kiri Nabi Isa pegang pundak kanan malaikat. Dan para sahabat, para kaum muslimin waktu itu yang sholat di masjid tersebut sudah tahu, oh ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nunduk, menetes air di bulir-bulir rambutnya. Persis sama ketika Nabi lihat ketika Isra dan
Mi'raj. Sama gambarannya. Nah, hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah, itu Nabi Isa alaihi salam di langit kedua. Naik langit ketiga, Pak. Di langit ketiga Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ini statement dari Nabi, Pak. Kata Nabi Muhammad, kalau dari zaman Nabi Adam sampai manusia hari ini, yang ganteng dikumpulin, yang ganteng sayembara yang ganteng ngumpul dari mulai Nabi Adam sampai ke umat hari ini. Setelah berkumpul, Pak, seluruh dunia berkumpul, setengahnya diambil. Dan setengah ganteng, setengah manusia laki-laki ganteng ini itu dimiliki oleh Nabi Yusuf sendirian. Gantengnya begitu. Ya, kayak gitu. Jadi laki-laki ganteng ngumpul, Pak. Sudah kumpul dibagi dua. Yang setengah itu buat Yusuf sendirian. Yang lain kan bagi-bagi, Pak, ganteng. Kok ini sendirian hanya buat Nabi Yusuf. Maka komentar para ibu-ibu, Pak, ketika di surat Yusuf ayat 31, mahada basyaron in hada ila malakun karim. Ini sih bukan orang, malaikat ini. Mana di komentarnya? Seganteng apa ya? Seganteng itu, Pak. Jadi wajar kalau di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau lewat, ibu-ibu lagi ngiris buah, ngiris apa, tangan kiri nggak berasa. Jadi pandangan ibu-ibu ketika melihat Yusuf jalan itu menghilangkan rasa sakit sementara. Seindah apakah Yusuf sampai teriris saja masih melongo gitu. Aduh, ini sih bukan orang, ini malaikat. Tangan puntung, no. Oh iya. Jadi sakit. Itu nggak ada sekarang ya. Kalau ada lewat, banyak yang buntung. Nah, hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah, ini baru makhluk, Pak. Jika Nabi Yusuf saja mendapatkan setengah keindahan laki-laki seluruh dunia, maka bagaimana dengan sang penciptanya gitu, Pak? Jika makhluknya saja seindah itu, Pak. Yang kalau orang lihat ngiris tangannya nggak berasa. Nah, kalau lihat wajahnya sang Khalik yang menciptakan Yusuf kayak gimana? Nikmatnya ya. Allah. Hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Sampai kata Nabi, Yusuf ini punya nasab paling mulia. Bapaknya Nabi Yakub, pamannya Nabi, kakeknya Nabi, cicitnya Nabi. Ini kan keturunan Ibrahim. Jadi dari mulai bapak, kakek, buyut sampai ke paman adalah Nabi. Termasuk Yusufnya pun Nabi. Jadi bicara nasab paling mulia. Hadirin al hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Saya singkat, Pak, langit keempat dengan Nabi Idris. Ceritanya hampir sama, tapi kenapa kok harus ketemu dengan Idris? Saya ulang sedikit. Ketemu dengan Nabi Adam sebagai bentuk personal touch bahwa tugas Nabi Muhammad harus bisa memindahkan yang kiri ke kanan. Karena tugas Nabi Muhammad yang menyelesaikan keturunan Nabi Adam supaya berada dalam jalur yang benar. Ketemu dengan Yahya dan Isa alaihi salam, Nabi Muhammad diajarkan bahwa umat Nabi Muhammad akan memperlakukan seperti perlakuan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam. Makanya Nabi Muhammad pernah menyampaikan setiap Nabi itu punya hawari. Padahal istilah hawari itu istilahnya Nabi Isa. Hawariyun itu kan istilah Nabi Isa. Kata Nabi Muhammad, setiap orang punya hawari. Dan hawariku adalah Zubair bin Awwam. Kan diusir oleh kaumnya, Nabi Isa sama. Diusir, dimusuhin, dihina, dicerta, dicaci maki dan seterusnya. Jadi Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwa peran Isa, pengalaman Isa itu akan dialami oleh Muhammad. Kalau saya, Pak, ini elaborasi saya walaupun tidak didetailkan, ya. Jadi kayak curhat, ya, kayak memberikan arahan. Nih, ini punya pengalaman begini nih. Tapi ini tidak dijelaskan secara detail dalam literatur. Artinya kayak sumbang saran, masukan-masukan dengan personalitasnya tadi. Jadi Nabi Isa ingin mengajarkan, ente ntar bakal diusir sama umat ente. Kan pindah dari Mekah ke Madinah itu jelas. Ente akan dibunuh oleh orang-orang, akan pengen bunuh ente sebagaimana orang-orangku ingin membunuh saya. Itu kan menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran bagaimana seorang Muhammad harus menentukan sikap dan menentukan bagaimana solusi untuk menghadapi umatnya. Karena umat Nabi Muhammad bukan umat Bani Israel saja, tapi seluruh umat manusia. Jadi pengalaman-pengalaman tadi yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad harus disampaikan. Jadi personal touch. Kayak sama apa ya? Kayak ya ketemu dengan orang yang sudah punya pengalaman. Kita mau bisnis gitu,
Ente main dulu lah sama Bapak Fulan, ngobrol-ngobrol dulu, mungkin momen-momen ininya. Yang kedua, ketemu dengan Nabi Idris, Pak. Nanti saya sampaikan, Nabi Idris itu kan bukan nggak sepopuler Nabi yang lain lah. Tapi kenapa kok harus Idris alaihi salam? Dalam riwayat, Idris itu seorang penjahit, tukang jahit. Jadi satu-satunya Nabi yang secara kemampuan mukjizat itu biasa saja. Nah, ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, memang Nabi Muhammad memposisikan sebagai kepala keluarga yang baik bagi keluarganya. Dari mulai jahit baju sendiri, dari mulai beres-beres ini, beres-beres itu. Sebagaimana Idris, manusia biasa. Tidak bisa mukul batu jadi ular dengan Nabi Musa itu. Kan Nabi Idris nggak begitu. Mukul orang langsung mati, kan Nabi Idris nggak begitu. Ya, kerjanya aktivitas manusia biasa. Jadi ini pengalaman sharing seorang Idris itu. Nih, jadi manusia biasa lah. Makanya Nabi sering menegaskan bahwa anak basyarun mislukum, saya ini manusia kayak kalian. Ketika Aisyah ditanya oleh Urwah, wahai bibi, bagaimana ketika Nabi Muhammad ada di rumah? Jawaban Urwah, Nabi Muhammad sama kayak laki-laki umumnya. Kalau istrinya kerja, dia bantuin kerja. Kalau istrinya lagi masak, bantuin masak. Ketika bajunya sobek, dia jahit sendiri. Ketika azan berkumandang, dia tinggalkan rumahnya. Jadi manusia biasa ya. Masuk pasar, keluar pasar, buang air, mandi, dan segala macam, umumnya manusia. Dan itu sosok yang sering ditampilkan oleh Idris alaihi salam ketimbang oleh nabi-nabi yang lain. Ini personal touch dengan Idris alaihi salam. Kemudian ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan punya tantangan 4 minimal. 1, keluarga. 2, perempuan. 3, kekuasaan. 3 lah itu minimal. Jadi dari mulai keluarga, mungkin diajarkan, tani keluarga ente bakal musuhin ente. Kan Nabi Muhammad juga sama. Secara personal kan dimusuhi oleh anggota keluarganya. Misalkan kayak Abu Lahab, paman kandung, dulu cinta mati sama Nabi Muhammad. Sekarang cintanya mati beneran, ini nggak ada lagi cinta, tinggal benci yang ada dari seorang Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Harun ini hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mengajarkan tentang pentingnya dia punya asisten. Seorang Nabi Muhammad perlu ada orang kepercayaan. Nabi Musa itu punya kepercayaan, Nabi Harun. Memang ada kebutuhan, Nabi Musa itu kan orangnya cadel. Kalau bicara nggak fasih. Jadi beliau bukan seorang orator. Nabi Musa itu bukan orang orator. Tapi ilmunya banyak. Bagaimana caranya agar ilmu ini tertransformasi kepada masyarakat dengan keterbatasan lisannya? Maka butuh pendamping. jubir. Jubirnya adalah Nabi Harun alaihi salam. Dan Nabi Muhammad harus punya asisten itu. Di antara asisten Nabi, 1, Ali bin Abi Thalib. Bicara ilmu, Ali bin Abi Thalib jawabannya. Artinya samalah dengan Nabi, walaupun bukan jadi Nabi. Makanya orang-orang Syiah saking cintanya sama Ali, sampai ada tuduhan harusnya malaikat Jibril datangnya ke Ali bukan ke Nabi Muhammad. Jadi salah alamat gitu. Saya pikir ini kayak lagu Ayu Ting Ting. Ada ceritanya kok. Masa malaikat Jibril salah? Tapi ya Syiah kan gitu. Ya setelah lah gitu. Nah, hadirin al-hadirat ikhwati man rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ketika ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam, Nabi Muhammad, orang asisten yang kedua, Pak, itu namanya Zaid bin Sabit, terutama kaitan dengan hubungan antar negara. Itu asisten Nabi Muhammad, juru tulisnya, menerjemahkan bahasa Ibrani, bahasa Surinya itu tugasnya Zaid bin Sabit. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Nabi Muhammad nggak bisa baca bahasa Ibrani, terus dikasih surat, isinya salah, gitu, misalnya salah gitu. Makanya butuh asisten yang sangat terpercaya untuk masalah tulis menulis. Yang ketiga yang paling krusial adalah Nabi Muhammad SAW punya sahibus sirri, pemegang rahasia yang kita kenal dengan nama Hudzaifah ibn Yaman. Database orang-orang munafik adanya di Hudzaifah, bukan di orang lain. Sampai Umar bin Khattab saja, ini kan kaliber Umar kan sudah sedemikian dekat, itu nggak boleh tahu tentang siapa tokoh-tokoh munafik di zaman Nabi. Hanya Hudzaifah. Karena kalau Umar tahu nanti langsung digantung. Kayaknya digantung sih semua. Jadi nggak ada yang tahu. Abu Bakar nggak ada yang tahu, Umar nggak ada yang tahu. Jadi betul-betul itu menjadi rahasia miliknya Hudzaifah ibn Yaman. Bahkan sampai mati itu pun tidak dikasih tahu sama orang lain. Cuman Umar pinter, Pak. Kan dalam surat At-Taubah itu ayat 80, 81, 82, 83, terutama di 83, kan orang munafik jarang disolatin.
Munafik akidah ya, munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Jadi Umar bin Khattab ngecek kemunafikan seseorang, lihat dari Hudzaifah bin Yaman. Dia ada di Madinah, ada orang mati di Madinah, tapi dia nggak nyolatin, nggak ada udzur syar'i, nggak nyolatin, bukan karena bepergian, bukan karena apa gitu. Dia ada tapi nggak mau nyolatin, Umar nggak mau. Berarti orang itu terindikasi munafik. Jadi nggak usah nanya, oh nggak nyolatin, nanti nggak mau. Kenapa? Kemarin kan sempat ada Rame. bahkan pasang spanduk nggak mau nyolatin orang yang Agak berlebihan saya rasa itu Pak. Jadi kalender spanduk itu agak berlebihan. Jadi Nabi itu menggaris bawah ya munafik i'tiqadi baru nggak boleh disolatin. Nanti silakan dicek tadi ayatnya. Munafik i'tiqadi itu gini Pak. Casing serigala berbulu domba itu tuh munafik i'tiqadi namanya Pak. Jadi penampilannya Islam tapi isinya kafir. Itu munafik i'tiqadi. Maka munafik i'tiqadi nggak usah disolatin karena dia sebetulnya kafir. Makanya surat At-Taubah ayat 80 sampai 83 itu sedang ngomongin kelompok orang kafir yang pura-pura Islam, dikenal dengan munafik i'tiqadi. Kayak Abdullah bin Ubay, dia orang kafir tapi pura-pura Islam. Bagaimana cara pura-puranya? Kalau Nabi sholat, dia paling belakang. Nabi sodako, di depan Nabi dia sodako. Ketika perang, paling depan, giliran Nabi ngilang, dia pulang. Gak ada pulang bareng gitu. Itu orang-orang yang munafik begitu. Jadi itu orang kafir pura-pura Islam. Nah orang model begitu baru jangan disolatin karena dia sebetulnya kafir. Adapun munafik amali, kayak hadis Nabi, ayatul munafiqina salah satu. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ingkar, kalau diamanahi dia khianat. Itu tidak dihukumi munafik i'tiqadi. Kalau mereka meninggal, ada orang tukang bohong, ada orang suka ingkar janji, mati, sholatin tetap. Diurusin, dimandiin, kemudian baru dikuburkan. Kenapa harus diurus Pak? Karena nggak bisa ngurus sendiri. Itu poin penting. Harus diurusin. Nggak ada mayat ngurus sendiri. Aduh, nyusahin ya orang. Gali sendiri nggak ada, mandi sendiri nggak ada, harus diurusin. Itu munafik amali. Jadi kita akan tidak menyolatkan munafik ya, tapi munafik yang mana? Nah kasus kemarin kan saya rasa jadi berlebihan Pak. Gara-gara nyoblos kok jadi munafik i'tiqadi. Maksud saya jangan segitunya juga gitu, biasa saja. Mati ya selatan aja. Cuman itu efektif memang bagi beberapa kalangan masyarakat. Kan jadi waduh, imagine nolak kita dimandiin nih. Udah berubah pilihan. Kalau kemarin kan gitu, ada muatan-muatannya lah saya rasa. Allahu a'lam. Hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah, itu ketemu dengan Nabi Harun. Jadi butuh ada asisten pribadi atau dalam bahasa Quran disebut dengan bitonah. Bitonah itu dari batin. Puring ini dalam bahasa Arab Pak, bitonah itu puring. Puring itu ada, tapi nggak kelihatan. Tapi keberadaannya ada, tapi nggak kelihatan. Itu puring. Bitonah namanya dalam bahasa Arab. Batin. Apanya? Bitonah itu teman dekat, teman akrab. Jadi sama kayak puring. Oh, puring. Itu langit berapa tadi? Itu yang kelima. Nabi Harun. Nabi Harun kan asisten. Hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Di langit ke-6 Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Pelajaran apa yang bisa diambil dari Nabi Musa? Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Nabi Musa. 1. Beliau harus siap membawa seluruh umatnya dalam keadaan aman, safety, selamat. Karena penugasan Nabi Musa adalah untuk membawa Bani Israel dari Mesir sampai ke Kanaan, dan itu semuanya harus selamat. Jadi kalau Nabi lain kan datang ke kaumnya, tinggal di situ, nggak kemana-mana. Kalau Nabi Musa datang ke kaum orang lain, kan ke Mesir. Nabi Musa kan orang Israel, tapi dia tinggal di Mesir. Kenapa kok ada orang Bani Israel pindah ke Mesir? Kan Bani Israel harusnya tinggalnya di Syam. Kenapa jadi pindah ke Mesir? Nanti Bapak bisa buka surat Yusuf dari ayat 1 sampai akhir. Itu kisah kenapa Bani Israel pindah ke Mesir. Nah, tugas Nabi Musa membawa kembali dari Mesir supaya kembali ke Syam. Kan itu memastikan loh, saya Nabi ini harus memastikan keselamatan.
Nah uniknya Pak, ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa ini nangis. Ditanya oleh Nabi Muhammad, tinggi gede Pak, ini sekali pukul aja orang bisa mati itu Nabi Musa Pak. Bahkan dalam hadis qudsi, nanti Bapak bisa cek itu, hadisnya sahih. Ada 100 hadis sahih, hadis qudsi sahih. Saya lupa penulisnya. Jadi Nabi Musa didatangi malaikat maut. Nggak terima kan Nabi Musa, di mana-mana nih kalau datang malaikat maut itu ngasih dulu sinyal. Ente ujuk-ujuk datang ya. Gampar, keluar matanya satu. Lapor sama Allah, waduh salah ngirim ya Rob. Gimana sih Allahnya? Itu hadisnya sahih. Walaupun oleh Muhammad Ghazali, seorang pakar ilmu lah sekarang, sudah meninggal. Beliau mengkritisi hadis itu sebagai hadis dhaif secara matan. Sanadnya sahih tapi matannya dhaif. Matan itu isinya, kontennya. Kenapa kok disebut dhaif? Masa malaikat dihajar? Yang beneran. Masa Allah nyiapin perangkat yang bisa kalah sama orang gitu. Kan itu memalukan dunia permalaikatan lah gitu. Jadi nggak mungkin lah kata Muhammad Ghazali. Nah, hadis dhaif nih pasti nih gitu. Tapi ya dalam dunia hadis sudah ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Di buku itu dimasukkan sebagai kategori hadis di gambar. Keluar matanya satu. Itu Nabi Musa tinggi gede, sekali gampar bisa bikin orang mati, nangis. Kata Nabi Muhammad, kenapa ente nangis? Kata Nabi Musa, saya lihat ada umat yang lebih banyak setelah saya dan mereka masuk surga lebih banyak daripada umat saya. Kata Nabi Musa, itu yang bikin saya sedih. Tapi jangan dipahami bahwa Nabi Musa iri sama Nabi Muhammad. Nah, ini kalimat personal touch Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan kegembiraan bahwa umat ente bakal lebih banyak. Makanya Nabi menyampaikan pada dalam sebuah hadis, ini mukatsirum bikum yaumal qiyamah. Saya ingin jadi Nabi yang paling banyak umatnya di hari kiamat. Itu hadis Pak. Sampai kata Nabi, tazawwadul wadudal waluda. Nikahilah yang banyak anak dan banyak cintanya. Karena kaitannya dengan banyak umat di hari akhirat nanti. Jadi program KB agak kurang pas di sini. Jadi KB itu harusnya keluarga besar, bukan keluarga berencana, atau keluarga berencana besar. Jadi cukup 2 ternyata tidak tepat. Bapak saya PNS Pak, jadi anaknya cuma 3, ini korban KB. Sekarang mengeluh, aduh ini anak dikit gini ya. Kalau sudah sembuh kan anaknya pada misah-misah Pak. Jadi kalau lagi lebaran itu yang satu bisa, yang 2 kagak. Yang satu bisa, yang 2 kagak. Nggak kelar-kelar tuh padanya. Hadirin wal hadirah ikhwati man rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad belajar kepada Nabi Musa alaihi salam bagaimana memastikan Pak, seluruh umat Nabi Muhammad. Bedanya, kalau Nabi Musa mending lokal Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad dari ujung ke ujung. Maka ketika Nabi Muhammad dibacakan surat An-Nisa, saya lupa ayatnya itu, bahwa Nabi Muhammad akan jadi saksi di yaumil akhir nanti. Kan ayat itu dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud sampai pada kalimat Nabi akan jadi syahidah, saksi di yaumil akhir bagi seluruh umatnya, Nabi nangis. Kata Nabi, cukup, itu jenggotnya basah kuyup dengan air mata. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, saya khawatir pertanggungjawaban nanti cukup berat. Karena yang diminta tanggung jawab seluruh manusia. Seluruh manusia. Kalau Nabi Musa kan lebih sederhana. Bani Israel itu masih terukur sebanyak-banyaknya manusia di kalangan Bani Israel segitu-gitunya itu. Tapi kalau seluruh manusia di seluruh dunia, ya ujung ke ujung. Gak cuma bicara Bani Israel, gak cuma bicara Indonesia, gak bicara Jerman, Jepang segala macam, seluruhnya Pak. Nah, hadirin wal hadirah ikhwati man rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad SAW belajar banyak dari Nabi Isa, termasuk bagaimana cara komunikasi dengan para pemimpin. Karena dakwahnya Nabi Musa kan ketemu dengan Fir'aun, dan kalimat Qur'annya Pak, ajaklah Fir'aun qaulan layyinan, dengan ucapan yang lembut. Jadi Nabi Allah Muhammad nanti dakwah antar bangsanya ya, kan melalui surat ke Heraklius, ke Kisra itu ya. Saya rasa ini bagian dari momen orang belajar gitu. Pengalaman setiap nabi itu disampaikan oleh para nabi di kesempatan tersebut kepada Nabi Muhammad. Jadi, cuman saya nggak bisa jelaskan bagaimana cara mereka berkomunikasinya gitu Pak. Yang jelas obrolan itu ada, dialog itu ada, komunikasi itu ada, bahkan nasihat itu pun ada. Dan itu disampaikan oleh para nabi ketika ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Personal touch yang diberikan. Dan terakhir,
Di langit ketujuh baru ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dan ini pengakuan Nabi Muhammad, kata Nabiullah Muhammad, Nabi Ibrahim itu di antara sekian nabi, Pak, keturunan Nabi Ibrahim, kan Musa juga Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Harun keturunan Nabi Ibrahim. Isa, Yahya itu keturunan dari Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Adam kan, bukan keturunan Nabi Ibrahim karena dia moyangnya malah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sekian keturunan, kata Nabi Muhammad, yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim ya saya, secara fisikly. Jadi fisiknya mirip dengan Nabi Ibrahim. Nah justru di situ langsung Nabi Ibrahim berikan nasihat. Ini nasihatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Masya Allah. Jadi kita dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita umat ini. Beritahu mereka bahwa surga itu debunya harum. Ini debunya aja harum. Jangan tanya bidadarinya kayak apa, Pak. Debunya aja harum. Saya rasa itu udah cukup. Debunya aja harum. Jangan tanya bidadarinya kayak apa. Ada debu juga. Ada debu, Pak, ternyata. Airnya segar dan surga itu datar, Pak. Berarti nggak ada tanyakan turunan, ya. Kalau ke sini kan naik turun. Kalau di surga datar. Tanamannya adalah kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu tanaman-tanamannya. Saya nggak bisa bayangkan tanamannya, kalimatnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi untuk konteks surga kan tidak bisa dilihat oleh mata, dibayangkan oleh telinga, bahkan dibayangkan pun didengar oleh telinga, bahkan dibayangkan pun oleh hati sudah tidak bisa. Yang jelas itu gambarannya. Nah hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, saya buat materi, Pak, tentang bidadari surga itu. Jadi judulnya supaya bidadari surga cemburu padamu. Tapi ini memang kajian ummahat ya, kajian akhwat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, digambarkan, Pak, bidadari surga itu tingkat kecantikannya dan postur tubuhnya itu sampai pada bentuk paling sempurnanya manusia. Kalau kita punya hitung-hitungan, artis itu harus sempurna, tubuhnya harus sempurna, wajahnya harus sempurna, ya perfect gitu. Maka bidadari melebihi itu. Ibu-ibu kan ngeluh, wah kalau gitu pantesan dong bapak-bapak dapat bidadari banyak, katanya. Saya sampaikan, justru ibu-ibu kesempurnaan fisik dan bentuknya melebihi bidadari. Itu jelas, Pak. Jadi tetap istri-istri kita, ya muslimah ya seluruh dunia, ketika masuk surga itu melebihi kecantikan Istri-istri, berarti sih. bapak-bapak juga sama. Sampai pada bentuk yang sempurna, Pak. Jadi nggak ada bentuk yang Normal. kalau kita ngaca kayaknya nih perlu dipermak nih. Dia mau di Sensitif normal itu. Kalau bahasa An-Naba itu, Pak, wakawa'iba al-foroba, wakawaib itu nanti silakan baca aja dalam terjemahan. Kawaib itu sampai physically disebut oleh Al-Quran. Kawaid itu organ tubuh perempuan yang menjadi standar kesempurnaan tubuh. Kawaid. Itu nanti jadi kesempatan. Hadirin dan hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Setelah langit ketujuh nyampe, Pak, di situ ada Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ini ada pintunya dan Nabi Ibrahim nyender, Pak, ke Baitul Ma'mur. Nyender. Pintu Baitul Ma'mur dimasuki setiap hari itu 70.000 malaikat. Masuk 70.000 malaikat. Yang masuk nggak keluar-keluar. Besok masuk lagi 70.000. Nggak keluar-keluar. Besok masuk lagi 70.000. Jadi selama tiap hari tetap ada yang masuk dan nggak keluar-keluar. Segede apa ruangannya? Allah. Ini tiap hari 70.000. Senayan aja jebol ya kalau tiap hari dimasukin 70.000. Ini nggak ada keluarnya, masuk semua. di mana itu? Di Baitul Ma'mur. Maka bait itu kan rumah, makmur itu yang senantiasa makmur. Nah hadirin dan hadirat ikhwati iman rahimakumullah, di dalam Baitul Ma'mur malaikat sudah punya jobnya masing-masing. Ada yang tugasnya ruku saja. Nggak pernah tidak ruku terus nggak pernah sujud, nggak pernah bangun sujud terus. Maka bagi Allah sujud atau tidak sujudnya manusia itu nggak penting, karena ada makhluk yang senantiasa rukuk, senantiasa sujud. Dikata ya elah kagak sujud, udah aman. Gue kasih rezeki tetap. Tapi kalau malaikat itu karena sudah
Ya sudah mulia, Pak. Sudah nyaman, posisi Allah itu sudah nyaman, nggak butuh apa-apa gitu. Yang butuh itu kan kita itu butuh kepada Allah itu, iya. Allah itu nggak butuh sholat kita, nggak butuh puasa kita, nggak butuh haji, nggak butuh sedekah, nggak butuh apapun, Pak. Sama sekali Allah ya dia nggak butuh. Yang ada itu kita butuh Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla ya terlepas orang mau ingkar, mau kafir, mau nggak sholat, nggak bodo amat. Toh saya punya makhluk yang senantiasa kontinu dalam ketaatan. Bapak bisa bayangkan tiap hari masuk 70.000. Nabi Adam alaihissalam itu hidup sudah berapa ribu tahun sampai sekarang lah jaraknya. Berarti berapa 70.000 kali sekian, banyak lah itu. Dan itu bagi Allah udah tenang-tenang. Gak mati-mati lagi malaikatnya. Masuk. Kita kan yang masuk kategori butuh sama Allah. Nah hadirin al-hadirah ikhwati iman rahimakumullah, digambarkan Pak, Sidratul Muntaha. Jadi sekarang hikmahnya apa ya? Kenapa? Kalau hikmahnya apa kira-kira? Yang bisa Di langit itu kan tadi 1 sampai 6 Oh. Ustaz jelasin tuh Iya. ada. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, baru masuk ya, betul saya lupa. Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan menjadi rujukan referensi utama dalam memahami ajaran Islam. Di pertemuan sebelumnya tentang sejarah agama Islam, manusia pertama yang digelari sebagai muslim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini antara hulu ketemu dengan hilir. Bahasa kitanya konfirmasi lah gitu. Jadi memastikan bahwa ajaran Nabi Muhammad memang 100% adalah ajaran Nabi Ibrahim. Kan ibarat murid ketemu dengan maha guru gitu. Ini yang aneh bawa begini guru, iya benar gitu. Begitulah. Ini konfirmasinya, Pak. Jadi bagaimana mengkonfirmasi ajaran agar dari hulu ke hilir sama. Kayak gini, Pak. Kita kan sering ada permainan nih. Si A sampai 10 orang, si A bisik atau dari gerakan juga bisa. Jadi dari orang pertama sampai orang terakhir itu belum tentu gerakannya sama. Atau belum tentu kontennya sama. Itu bisa jadi berubah, ada mistake di tengah-tengah. Maka perlu ada konfirmasi ya. Nanti yang ujung sini. Coba tadi sebutkan yang dibisikin. Benar. Salah. Kan bisa begitu. Oh, di mana nih mistake-nya, salahnya di mana? Oh, di ente nih nomor 5 baru salah. Itu konfirmasi, Pak, yang pertama. Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling ajib adalah hadirnya Muhammad di kota Mekah. Silakan dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Rabb, utuslah seorang nabi dari kalangan bangsa Arab. Maka nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara doa yang mendoakan dan yang pengabulan doa hadir. Yang mendoakan Ibrahim, pengabulan doanya Muhammad, hadir head to head, face to face sekarang. Nah hadirin al-hadirah ikhwati iman rahimakumullah, selebihnya adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di sharing, ini elaborasi saya saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar tentang akhlak seorang Ibrahim, keluarga seorang Ibrahim, tentang keteladanan Ibrahim, kebijaksanaan Ibrahim. Sampai dalam beberapa kasus Nabi Muhammad itu lebih cenderung sama dengan Nabi Ibrahim. Misal, ketika ada tawanan perang Badar, Nabi Muhammad SAW memanggil 2 orang, 1 Abu Bakar, 2 Umar. Kata Nabi Muhammad, wahai sahabatku, bagaimana sikap kalian terhadap tawanan perang Badar? Kata Abu Bakar, bebasin Rasul, gitu-gitu juga kan saudara kita, kasihan, mereka kan tetangga kita dulu, kerabat kita dulu, bebasin aja. Siap. Ente Umar, sikat, bodoh. Dulu sih kan mereka saudara kita, kan jangan lupa Rasul, kita kan udah perang sama mereka. Mereka yang musir kita, nyelak kita, mencela kita, maki-maki kita, sikat aja, sikat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kata Nabi, wahai Abu Bakar, engkau seperti Ibrahim, bijaksana. Wahai Umar, engkau kayak Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad milih pendapat Abu Bakar. Ya, artinya sama dengan, jadi itu kebijaksanaan yang diajarkan oleh seorang Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana. Itu ada kalimat uswatun hasanah.
di ayat 4 dan ayat ke-6-nya. Uswatun hasanah di situ yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalimat uswatun hasanah ada 3 tempat dalam Al-Quran. Satu, yang terkenal lakon kana lakum fi Rasulillah itu surat Muhammad. Al-Ahzab apa Al-Anbiya? Al-Ahzab ayat 21 kalau nggak salah. Yang lakon kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang kedua di Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Jadi cuma 3 tempat saja dalam Al-Quran tentang uswah hasanah. 2 untuk Nabi Ibrahim, 1 untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bentuk perwujudan, atau Nabi Muhammad bentuk perwujudan dari Nabi Ibrahim alaihissalam secara utuh. Nabi Muhammad dakwah ke Nabi Ibrahim dakwah kepada raja, Nabi Muhammad dakwah kepada raja. Nabi Ibrahim dakwah kepada masyarakat jelata, Nabi Muhammad dakwah kepada rakyat jelata. Nabi Ibrahim keluarganya, anak istri semuanya aman. Nabi Muhammad anak istri semuanya aman. Tidak ada yang menyimpangkan akidah di dalamnya. Ibrahim bijaksana, Nabi Muhammad bijaksana. Ibrahim jadi uswah, Nabi Muhammad jadi iswah. Makanya dalam sholat, kenapa nama Ibrahim yang disebut-sebut? Karena kesamaan ajaran dan kesamaan secara karakter atau kebijaksanaannya. Jadi Nabi Muhammad konfirmasi, gue nih saya ini. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad melihat Sidratul Muntaha seperti pohon. Ini yang saya sampaikan bulan kemarin. Jadi pohon itu dalam setiap agama punya nilai sakralitas tersendiri. Nggak tahu nih pohon kenapa kok jadi punya nilai sakralitas. Ya mungkin dari Sidratul Muntaha ya rujukannya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Sidratul Muntaha ini tempat khusus yang hanya bisa dilalui oleh kaliber Nabi. Dan hanya Nabi Muhammad yang bisa melewati Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril saja mentok itu nggak bisa. Jadi malaikat Jibril tidak bisa mengantarkan Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Itu tinggal Nabi Muhammad yang jalan. Dalam kitab Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri itu berhadap-hadapan dengan Allah. Berhadapan. Itu busur panah. Busur panah itu berapa meter? Busur. 2 meter. Enggak, 1,5. Segitu ya. Jadi jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad itu jaraknya 2 busur atau kurang. Kurang dari 2 busur. Antara 2 busur atau kurang. Kalau 1 busur itu semester setengah berarti sekitar 3 meter atau kurang. Itu jarak antara Nabi Muhammad dengan Allah. Tapi dengan hijab. Allah Azza wa Jalla pernah menampakkan cahayanya, bukan hijabnya, cahayanya kepada Bani Israel. Kan kata orang Israel, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kita nggak bakalan iman sebelum kita lihat yang namanya Allah. Jahrah dengan jelas. Akhirnya kan kumpul. Lihat di balik bukit lihat siap lihat. Ketika muncul cahayanya, gunungnya hancur, orangnya mati. Mati. Fa akhadathum as-sa'iqah, mati semuanya. Nah hadirin al-hadirat ikhwati iman rahimakumullah, itu baru cahayanya. Itu baru muncul cahayanya Allah itu. Nabi Muhammad hadir di hadapan Allah. Gak hancur Pak. Bisa dibayangkan kekuatan apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Tentunya inilah, ini kan Allah ngizinin. Gak mungkin Nabi Muhammad jadi jago sakti gara-gara ini. Cuman Allah izinkan, ya bisa. Jadi bisa berhadap-hadapan, bisa mendengarkan kalam. Dan ketika Allah berfirman, Sidratul Muntaha berubah seketika. Displaynya berubah. Saya membayangkan kayak ada 3 dimensi ya gitu. 3 dimensi. Jadi kondisinya berubah ya tentunya. Ini sekali berfirman Allah berubah Sidratul Muntaha. Berfirman lagi berubah lagi. Sampai kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa bayangkan dan tidak bisa menggambarkan bagaimana keindahan Sidratul Muntaha yang berubah dengan kalam-kalam Allah. Nah hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Pada titik ini Pak, ketika sudah kesemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan hijab, saya rasa ketika pulang lagi ke dunia, Nabi Muhammad SAW sudah dalam posisi yang berbeda ketika beliau berangkat. Itu yang menjadi catatannya. Sebagai penutup, di setiap pertemuan senantiasa ada sambutan hangat dari setiap Nabi yang ditemui. Ini faktanya. Beberapa di antaranya berdialog dengan Nabi Muhammad, bahkan memberikan pesan. Nah, kayak curhat tadi ya, sharing.
Sentuhan emosional dan spiritual mengalir deras ke dalam hati Nabi Muhammad. Personal touch. Dalam perjuangan dibutuhkan teman senasib sepenanggungan, saling menguatkan dan mengukuhkan. Ini forum ini. Menajamkan arah perjuangan dan istiqomah di dalamnya. Pulang-pulang, bahasa kasarnya, Musa udah ngalamin, Isa udah ngalamin, janji Allah benar, Adam udah ngalamin. Aduh, apalagi pengalaman sudah selesai, Pak. Dan pengalaman orang yang diadopsi jadi pengalaman Nabi Muhammad SAW itu sudah selesai bagi Nabi Muhammad. Maka setelah itu perang berdarah-darah, tersayat-sayat, teriris-iris menjadi tidak lagi menakutkan bagi Nabi. Kenapa tidak menakutkan? Zat yang menciptakan, yang maha benar, berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad, meyakinkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Maka mati atau hidup tidak lagi jadi persoalan Pak bagi seorang Muhammad saat itu. Kalau sudah begitu apalagi udah itu. Gak jadi lagi penting hidup atau mati sama akhirnya. Makanya konsep jihad itu oleh Nabi SAW kenapa digambarkan surga sebagai upaya memberikan motivasi. Karena memang ini benar, terpasti kok udah. Ayo. Ada sahabat lagi makan kurma, Rasul. Ini kalau aneh perang nih lagi makan kurma, aneh perang terus mati gimana ya Rasul? Dakhala jannah, dibuang kurmanya Pak, maju ke medan perang. Kenapa dibuang? Karena bikin lama gitu. Buang kurmanya, berdiri, maju ke medan perang, mati syahid. Nah, orang-orang dulu begitu. Jadi mensikapi kematian tuh ya enjoy aja. Nah, karena cara cepat menuju surga ya itu. Makanya para sahabat yang baru pengantenan tidur, habis pengantenan ya aktivitas suami istri, telat tidur, panggilan jihad dikumandangkan, bangun langsung ganti baju, pakai baju perang, berangkat, belum mandi. Mandi dulu kan gak sempet Pak, itu lama nih mandinya. Berangkat, sampai kan nanti dimandikan oleh malaikat karena belum mandi. Artinya orang dulu sampai segitunya orang mensikapi yang namanya kematian. Kenapa? Karena Nabi sudah menghadirkan. Kan masalahnya di kita Pak, masalahnya di kita. Kita tidak ketemu orang yang menghadirkan bahwa kebenaran ini sampai pada titik ini loh. Sehingga rasanya lain, personal touch-nya beda. Karena Nabi menyaksikan langsung, merasakan langsung, pengalaman dia bukan orang lain, bukan katanya tapi pengalaman sendiri. Ketika ketemu sahabat, kira-kira gimana cara ceritain Nabi ke sahabat? Cara Nabi menceritakan pengalamannya kepada sahabat itu. Kan sentuhannya beda tuh kalau yang punya pengalaman. Wah, ini sahabat, waduh, geleng-geleng, oh siap Rasul. Jadi gitu malah mati dah gitu. Kalau sekarang kan yang jelasin bingung gitu. Gimana dong? Begitu aja dah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nanti kita lanjut di Bai'ah Aqabah. Bisa rasa sampai sekian dulu yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Ustaz, mau nanya kalau yang surga dan neraka itu di tahap yang mana ya Ustaz, ya Rasul diperlihatkan? Apakah sebelum Sidratul Muntaha? Ya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ada tambahan beberapa riwayat. Kenapa saya tidak masukkan? Karena sebagian riwayat itu masuk kategori dhaif dari riwayatnya. Jadi Nabi SAW ketika sampai di Sidratul Muntaha itu diberikan wisata ya ke surga dan ke neraka. Saat itu surga neraka masih kosong. Tapi ini wisata sengaja kayak apa ya? Bahasa kitanya Pak. Kayak bukan sosiodrama apa sih? Ya gambaran aja Pak. Kalau Bapak masuk ke Andri, kayak simulasi gitu Pak. Itu digambarkan bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan, bagaimana Allah memberikan azab. Tapi belum ada dalam surga neraka siksaan ataupun nikmat, belum ada. Karena surga neraka pintu gerbangnya akan dibuka pasca kiamat. Itu seluruh makhluk baru menempati surga atau neraka nanti. Kalau sekarang itu hanya gambaran saja. Tapi ini penting bagi seorang Muhammad untuk diketahui. Ya, sekali simulasi. Ini surga nih. Kenapa begini? Karena begini. Kenapa begitu? Karena begitu. Ini neraka. Kenapa dijambak, dibalikin? Kan itu dijelaskan oleh Nabi. Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Ya, itu karena gambaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya gambaran. Adapun cerita Nabi Idris yang pernah masuk surga, pernah masuk neraka itu dhaif jelas, batil, nggak ada ceritanya itu. Jadi yang Nabi Idris pernah masuk surga terus betah gitu.
sekali doang, Eropa sehari doang, nanti nyampe sono pernah gitu. Itu nggak ada ceritanya. Jadi penghuni neraka, surga neraka masih belum berpenghuni dan belum ada orang. Berarti Sekalinya dikasih gambaran ya kepada Nabi Muhammad. Itu di situ surga terutama. neraka itu udah ada karena sebagaimana Nabi Adam juga kan ada sebelum itu situ kan. Nah itu konteks Nabi Adam. Jadi kalau dibuka dalam kitab Fitilalil Quran, Sayyid Qutb, surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu kan bahasanya jannah ya. Surga itu kan bahasa Sanskerta, surga itu. Neraka itu bahasa Sanskerta. Dia neraka itu anaknya Dewi Bumi. Kata-kata dalam bahasa Indonesia. Ya, surga neraka itu bahasa Sanskerta. Itu terakulturasi oleh kebudayaan Hindu. Jadi bahasa surga itu dalam bahasa Arab kan jannah. Jannah. Jannah itu artinya taman. Sama kayak hadikoh, hadikoh itu taman. Jannah itu taman. Bedanya hadikoh dengan jannah apa? Hadikoh itu taman yang terlihat. Kalau jannah itu taman yang tidak terlihat. Diambil dari rumpun kata yang sama dengan jin. Jinnun itu makhluk yang tidak terlihat. Bukan makhluk gaib, makhluk yang tidak terlihat. Artinya dia ada. Bisa kelihatan oleh yang lain? Bisa. Hanya tidak kelihatan oleh manusia. Maka jin bukan makhluk gaib. Dia makhluk, kalau kasat mata kelihatan ya. Berarti jin itu makhluk tidak kasat mata, itu bahasa yang tepat. Mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Janin itu diambil dari rumpun kata yang sama, Pak. Jin, janin. Janin itu kan bayi yang ada dalam kandungan. Ada nggak isinya? Ada. Tapi nggak kelihatan. Kalau janin di luar itu penyakit, harus dibawa ke dokter itu. Bahaya. Janin di dalam 3 lapisan kan dalam Al-Quran itu. Nah, jannah itu taman yang nggak kelihatan, Pak. Kalau hadikoh kelihatan. Kalau hadikoh kelihatan, Pak. Kalau jannah nggak kelihatan. Dan memang tidak boleh kelihatan kalau belum waktunya gitu. Nah, jannah yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam, ini kan penggunaannya kan jannah tetap. Tapi bukan jannatil al-mau'udah, bukan surga yang akan ditempati. Bukan jannah yang akan dijanjikan oleh Allah bagi kaum muslimin, bukan. Tapi jannah yang berbeda. Makanya iblis bisa masuk. Kan kalau jannah kan dijaga malaikat Malik, masa malaikat Malik kecolongan? Siapa ente? Malaikat masuk. Padahal iblis kan nggak mungkin. Aduh, sorry kecolongan. Jadi Malik tetap menjaga dengan kapasitasnya sebagai penjaga. Jadi jannah yang ditempati oleh Nabi Adam, uskun anta wa zaujuka